Kalau ingin membunuh, sasar vena jugularis. Ukraina sangat memahami pendekatan ini dan baru saja memberikan pukulan telak pada arteri utama yang menjaga Crimea yang diduduki tetap hidup. 1,5 juta orang Rusia sekarang melihat keputusan mereka untuk menduduki Crimea dan merasa putus asa. Fase terakhir dari rencana Ukraina untuk derusifikasi Crimea dimulai sekarang dan semuanya bergantung pada sebuah jembatan. Namun ini bukan jembatan yang Anda maksud. Banyak perhatian tertuju pada jembatan Kerch yang menghubungkan daratan utama Rusia ke Crimea, dan itu memang pantas. Rusia menghabiskan minimal 3,7 miliar dolar untuk membangun jalur sepanjang 19 km ke semenanjung yang didudukinya. Tentu ada alasannya. Jembatan itu adalah jalur utama yang menghubungkan Rusia ke Crimea, sangat penting bagi militer Putin. Namun jembatan utama itu bukan satu-satunya yang membantu Putin memastikan Crimea tetap terrusifikasi. Ada satu lagi. Jembatan itu bahkan lebih penting bagi Rusia sejak invasi Putin. Jembatan di desa Chornihiv ini menghubungkan Ukraina Selatan yang diduduki ke Crimea. Jembatan ini melintasi Oblast Kherson sebagai bagian dari penyeberangan Zhiankoi dan merupakan jalur darat utama yang menghubungkan Crimea yang diduduki ke wilayah Ukraina di bawah kendali Rusia. Jembatan dan jalan ini sangat penting bagi Rusia sebagai koridor logistik untuk memindahkan pasukan dan perlengkapan antara Kherson dan Crimea. Selain itu, jembatan Chenar punya makna simbolis. Saat Putin memulai invasi, jembatan ini memungkinkan Rusia memindahkan pasukan ke Ukraina Selatan dengan cepat. Jembatan Chenar menjadi alasan utama keberhasilan Rusia di minggu-minggu awal perang. Ada spekulasi bahwa pengkhianat di intelijen Ukraina memungkinkan Rusia memakai jembatan itu untuk menguasai wilayah selatan Ukraina di awal invasi. Spekulasi itu belum berujung pada penangkapan besar-besaran. Hal ini menunjukkan jembatan Chenar sering terlupakan karena kalah besar dan mengesankan dari jembatan Kerch. Ukraina baru saja membuatnya jadi sorotan lagi. Berita itu tersebar pada tanggal 7 Juni. Operasi drone semalam yang dilakukan oleh militer Ukraina menargetkan jembatan Chenar. Operasi tersebut berhasil. Namun, jembatan itu rusak parah sehingga butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya, memutus jalur vital penghubung Crimea ke Ukraina yang diduduki. Ini seperti pembuluh darah utama yang jika terputus mungkin tak bisa pulih. Dan apa yang kita lihat di sini adalah masuknya ke fase akhir dari rencana Ukraina untuk membebaskan Crimea. Pertama, Ukraina mengisolasi, lalu menghancurkan. Strategi itu menimbulkan banyak masalah bagi Putin, seperti yang akan segera kita lihat. Tapi sebelumnya, ada serangan yang harus dibahas. Menurut Kyiv Independent, Batalion Serbu Terpisah Pertama Ukraina bekerja sama dengan unit drone Kode 9,2 negara itu untuk operasi gabungan yang menghancurkan jembatan tersebut. Tujuan Ukraina sederhana, memutus jalur utama yang digunakan Rusia untuk mengirim personel dan pasokan dari Crimea ke garis depan di Klivopol. Dmitry Filatov, Komandan Batalion Serbu Terpisah Pertama, menegaskan serangan ini bukan semata karena Ukraina mendapat kesempatan. Ada tujuan khusus. Langkah ini khusus untuk memutus pasokan bahan bakar dan pelumas ke Brigade Senapan Bermotor ke-37, tegas Filatov. Strategi Ukraina di 2026 berhasil besar dengan menghancurkan logistik Rusia di belakang sehingga melemahkan mereka di garis depan. Hasilnya adalah serangan yang menurut Alexander Nastenko dari unit kode 9,2 akan membutuhkan pekerjaan besar-besaran untuk memperbaikinya. Dan tidak diragukan lagi bahwa Ukraina benar-benar melakukan apa yang mereka klaim telah dilakukan. Unit kode 9,2 menunjukkan kepada kami bagaimana proses serangan ini dilakukan dalam sebuah video pada 7 Juni. Bagian paling menarik terjadi di menit pertama saat kita melihat tampilan drone Ukraina menabrak jalur utama Kherson ke Crimea. Kita juga melihat bagaimana operasi drone Ukraina bekerja, terkadang menampilkan pusat komando yang menunjukkan kecanggihan operasinya. Menurut deskripsi video, ini bukan tindakan terpisah, melainkan pekerjaan sistematis. Disebutkan bahwa Ukraina untuk pertama kalinya memakai drone jarak menengah terbaru dalam salah satu adegan. Namun sebelum membahas itu, video unit kode 9,2 bukan satu-satunya bukti langsung kerusakan parah jembatan Chernihiv. Bukti tambahan berasal dari otoritas Rusia. Mereka panik seperti seharusnya. Kini mereka harus menjelaskan kepada Putin kenapa jembatan penting bagi perang Rusia bisa diserang dan pertahanan udara gagal lagi menghentikan serangan Ukraina. Drone baru memang terkait hal itu, tapi bagi Rusia yang terpenting sekarang adalah kerusakan yang terjadi.
Volodymyr Saldo, kepala wilayah Kherson yang ditunjuk Kremlin, mengkonfirmasi kerusakan pada jembatan di Danau Sivash yang menghubungkan wilayah Ukraina yang diduduki ke Crimea. Akibat serangan UAV pada malam hari, dek jembatan rusak di wilayah pemukiman Chornihiv. Untuk alasan keamanan, lalu lintas melalui pos pemeriksaan Zankoy telah diblokir sementara. Kendaraan melewati pos pemeriksaan Armiansk dan Perakop, lapor Saldo. Beberapa poin menarik dari komentar ini, salah satunya tidak disebutkan puing-puing drone. Dalih lama itu tidak dipakai, menandakan Saldo belum mendapat instruksi dari Moskow. Kamu tidak perlu mengkonfirmasi Ukraina berhasil, Saldo. Dia seharusnya menyampaikan bahwa pertahanan udara Rusia sangat sukses hingga berhasil meledakkan drone Ukraina di lokasi yang memang jadi target Ukraina. Saldo juga menyebutkan pos pemeriksaan. Armiansk dan Perakop bukan alternatif yang baik. Jalur ini sangat sempit dan tidak cocok untuk konvoi besar peralatan militer Rusia antara Crimea dan wilayah selatan Ukraina yang diduduki. Untuk Armiansk, jalurnya memang lebih kuat, tapi ada jembatan kecil di sana yang harus dijaga Rusia agar tetap utuh. Jika Rusia tetap memakai pos pemeriksaan ini, mungkinkah Ukraina menjadikannya target berikutnya dalam strategi menghapus pengaruh Rusia dari Crimea? Hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini Rusia sedang pontang-panting mencari alternatif jalur yang terhubung ke jalan raya RR-280 yang telah dihantam Ukraina hampir sepanjang bulan Mei. Militer dan unit drone Ukraina kini menguasai sebagian udara di jalan raya itu setelah menghancurkan puluhan kendaraan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Strateginya kini masuk fase baru, hancurkan kendaraan dulu, lalu jembatan yang memungkinkan Rusia mengirim kendaraan itu ke jalan raya RR-280. Ini adalah langkah brilian dari Ukraina, dan ini berpotensi menjadi kekalahan bagi Rusia di Crimea. Apa yang baru saja kita lihat dari Ukraina juga bukan yang pertama. Ini adalah tindak lanjut yang telah lama ditunggu-tunggu dari serangan di jembatan Chornihiv yang terjadi pada Agustus 2023 lalu. Serangan ini memaksa Ukraina menutup jembatan dengan rudal Storm Shadow, meski otoritas Rusia mengklaim hanya satu rudal yang mengenai sasaran dan sisanya ditembak jatuh pertahanan udara. Rusia kurang beruntung kali ini, dan Ukraina tidak memakai senjata barat dalam serangan terbaru ke jembatan Chernihiv. Semua drone yang mengenai sasaran pada serangan 7 Juni dibuat di Ukraina, termasuk satu drone yang baru pertama kali digunakan dalam perang Ukraina. Drone bisa menjadi game changer bagi Ukraina. Sebelum membahas alasannya, ingat Anda menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video. Jadi ada drone baru yang ikut bertempur. Apa itu? Namanya sendiri sudah menunjukkan mengapa senjata Ukraina ini sangat berbahaya. Behemoth telah datang. Beberapa sumber melaporkan Ukraina untuk pertama kalinya meluncurkan drone baru bersama beberapa drone FP buatan Firepoint. Behemoth adalah drone baru yang diperkenalkan Mei 2026 menurut Pravda. Spesifikasinya menjadikannya tambahan mengesankan untuk persenjataan serangan jarak menengah Ukraina. Dikembangkan oleh Culver Aerospace dan Glaver, Behemoth memiliki radius serangan sekitar 300 km dan desain hulu ledak ganda yang unik yang memungkinkannya memberikan 2 kali kehancuran pada satu target. Drone ini memiliki hulu ledak fragmentasi peledak tinggi 40 kg di depan dengan hulu ledak kedua di belakangnya. Berat 35 kg hulu ledak kedua ini merupakan bom termobarik atau bom vakum. Hulu ledak ini sangat mematikan. Saat mengenai target, muatannya membuka wadah yang menyebar campuran bahan bakar ke celah terkecil sebagai awan dari hulu ledak. Kemudian muatan sekunder meledakkan awan itu dan membentuk bola api besar. Gelombang ledakan menciptakan vakum yang menyedot oksigen di sekitarnya, membuat hulu ledak ini mampu menghancurkan peralatan dan merobohkan bangunan yang diperkuat. Atau dalam kasus ini, untuk menghancurkan jembatan penting yang dibutuhkan Rusia agar tetap menguasai Crimea. Behemoth seserbaguna dalam penargetan seperti saat meledak menimbulkan kerusakan. Drone ini menawarkan berbagai mode kontrol, termasuk operasi FPV serta navigasi otonom dan semi-otonom untuk memastikan drone ini mencapai targetnya. Ini juga merupakan drone yang terbang rendah, yang membuatnya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sistem-sistem itu memindai langit, tapi raksasa ini terbang di bawah radar mereka untuk menyerang. Kita mulai memahami cara Ukraina menghancurkan jembatan Chornihiv. Drone FP diduga penyebab kerusakan awal, menyerang dengan muatan sekitar 170 kg, diasumsikan Ukraina memakai FP-FP2 untuk serangan ini. Itu mungkin tak cukup menghancurkan jembatan, tapi akan merusak dan menciptakan retakan yang bisa dimanfaatkan Behemoth.
Serangan termobarik lanjutan diperlukan untuk memperbesar retakan menjadi lubang besar, sehingga jembatan Chornihiv tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Bagi Rusia, hilangnya jembatan Chornihiv adalah pukulan besar. Jika Ukraina kini menargetkan jalur Armiansk, alternatif pilihan Rusia bisa jadi jembatan lain juga akan segera diserang alat berat. Ukraina perlahan memutus semua jalur darat Rusia ke Crimea yang diduduki, dan mungkin bersiap menyerang jalur utama itu lagi. Kami menyebut jembatan Kerch di awal video karena pada 5 Juni muncul kabar Ukraina menghancurkan kapal patroli Rusia yang melindungi jembatan itu. Kapal kelas Svetyak diserang sehari sebelumnya dan merupakan bagian jaringan keamanan laut Rusia di sekitar jembatan itu. Jaringan itu harus memantau semua jalur laut yang mendekat, namun Ukraina baru saja menghancurkan sebagian jaringan itu. Ukraina tampaknya sedang menyiapkan babak akhir. Serangan ke jembatan Kerch setelah jembatan Chernihiv hancur akan memberi pesan jelas pada Putin. Semua jalur daratmu kini milik Ukraina. Crimea akan mengikuti langkah yang sama. Ukraina melancarkan serangan besar pada 7 Juni dan mungkin tengah menyiapkan aksi lebih besar dengan diam-diam membongkar keamanan jembatan Kerch Rusia. Sekarang mari fokus ke Crimea. 1,5 juta warga Rusia di semenanjung itu akan melihatnya dengan ketakutan. Mereka kembali melihat serangan yang memutus dari daratan utama Ukraina dan meminta bantuan Kremlin yang tak kunjung datang. Inilah strategi serangan tengah Ukraina. Kampanye ini tengah menyiapkan fase akhir derusifikasi Crimea. Wilayah belakang Rusia, terutama yang mendukung Crimea, mengalami serangan hebat dari Mei hingga Juni. Kami telah menyebutkan serangan Ukraina di jalan RR-280 dan serangan ke jembatan Chenar merupakan bagian dari serangan tersebut. Memutus koridor darat adalah salah satu tujuan utama serangan balasan Ukraina yang gagal pada 2023. Pendekatan saat ini berbeda. Ukraina tidak berniat menduduki wilayah itu, melainkan mengendalikan lewat kampanye asimetris yang mengandalkan drone jarak menengah yang menonjol di tahun 2026. Menjelang akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengumumkan pembentukan program penguncian logistik. Program ini akan membuat kementerian mengucurkan hampir 113 juta dolar ke unit drone penghancur logistik Rusia. Program ini didasarkan pada lebih dari 1.000 serangan jarak menengah yang telah digeolokasi oleh Ukraina pada 2026, menurut laporan New Voice of Ukraine. Kebetulan, hal ini bersamaan dengan kampanye melawan RR-280 yang telah mengubah jembatan darat vital ini menjadi jalan raya neraka. Bukan hanya RR-280 dan jembatan penghubung Ukraina yang diduduki yang jadi sasaran. Apapun yang mendukung pendudukan Rusia di Crimea kini menjadi target serangan drone Ukraina. Siapapun yang mengamati serangan Ukraina pasti tahu bahwa penghancuran jembatan Chernihiv bukan satu-satunya tujuan negara itu pada 7 Juni. Pada hari yang sama, pasukan operasi khusus Ukraina juga melakukan serangkaian serangan dahsyat terhadap infrastruktur minyak Rusia di dalam Crimea itu sendiri. Depot minyak Semikolodzianska dan terminal bahan bakar maritim di Feodosia, keduanya menjadi sasaran tembakan. Ukraina melanjutkan kampanye agar Crimea yang diduduki kekurangan bahan bakar yang penting bagi Putin mempertahankan kendali. Ambil bahan bakarnya, maka keinginan 1,5 juta penjajah bertahan di semenanjung itu akan hilang. Ini adalah strategi berlapis jarak menengah yang mencekik Rusia di setiap titik. Serangan di jembatan Chornihiv memutus pasokan dan pengiriman pasukan Rusia dari sumbernya. Serangan di jalan RR-280 melumpuhkan kendaraan Rusia yang keluar masuk Crimea. Dengan menyerang depot dan terminal minyak di Crimea, Ukraina menghancurkan stok bahan bakar di semenanjung itu, memperparah masalah akibat serangannya di wilayah pendudukan. Tanda-tanda kehancuran Crimea sudah jelas. Ukraina memasuki fase akhir derusifikasi, sementara Rusia tampak tak berdaya menghadapinya. Kampanye jarak menengah memungkinkan semua ini. Drone seperti Behemoth belum ada di persenjataan Ukraina setahun lalu. Drone-drone itu kini membatasi manuver Rusia di garis depan karena menghancurkan pusat komando, logistik, dan pasukan di belakang. Situasi di Crimea berbeda karena bukan garis depan. Semenanjung ini seharusnya jadi tempat aman Rusia menempatkan pasukan dan mengirim peralatan ke wilayah Ukraina yang diduduki. Drone Ukraina yang makin kuat dan jauh membuat tempat perlindungan berubah jadi neraka. Crimea diserang langsung dan terdampak program pemblokiran logistik yang memutus pasokan bahan bakar di semenanjung itu. Kelangkaan bahan bakar terjadi di banyak tempat. Sejak akhir Mei, pengendara di Sevastopol hanya boleh membeli 20 liter per kendaraan dan dilarang mengisi bahan bakar ke wadah.
Gambar antrean yang membentang sejauh mata memandang mulai bermunculan dari Crimea dan disertai dengan foto-foto bangkai truk bahan bakar yang terbakar yang seharusnya mendukung semenanjung tersebut. Spbu di seluruh Crimea sekarang benar-benar kehabisan bahan bakar. Ukraina mengembalikan perang pada 1,5 juta penjajah yang dibawa Putin ke semenanjung itu. Tapi strategi Crimea jauh lebih dari sekadar itu. Isolasi adalah tujuannya. Antrean di SPBU Crimea adalah bukti nyata isolasi yang terus berlangsung. Ukraina memutus pasokan bahan bakar dan menghancurkan pertahanan Crimea buatan Putin. Kampanye serangan ini bertujuan membuat posisi Putin di Crimea tidak dapat dipertahankan. Secara strategis, Crimea perlahan menjadi tak berguna bagi Rusia sebagai aset militer. Ya, tim drone tetap bisa menyerang kota-kota Ukraina dari semenanjung itu. Namun, armada Laut Hitam telah mundur dan Ukraina kini memutus jalur logistik antara Crimea dan wilayah yang diduduki. Memutus jalur-jalur jalan sangat penting untuk mengisolasi Crimea agar tidak bisa digunakan Rusia. Bagi Ukraina, semua ini bertujuan memaksa Putin melepaskan cengkeramannya atas semenanjung itu. Jika Ukraina dapat merebut kembali kendali, mereka bisa menjangkau pemukiman-pemukiman yang diduduki seperti Budiansk dan Mariupol, serta membangun kehadiran yang lebih kuat di Laut Azov. Crimea adalah kunci dan fokus utamanya. Ukraina dan Rusia tahu hal ini, dan Ukraina yang mengambil inisiatif dalam pertempuran memperebutkan semenanjung itu. Situasi makin rumit karena Putin sangat mengutamakan kehadiran militer Rusia di Crimea. Sebagian besar tekanan serangan Ukraina dirasakan warga sipil di semenanjung dan pemerintahan boneka yang dipasang Putin. Pemerintah harus menjelaskan alasan tidak adanya bahan bakar di SPBU dan kegagalan pertahanan Rusia menghentikan drone Ukraina di Crimea dan wilayah pendudukan. Yang kita lihat sekarang adalah Ukraina mengubah sesuatu yang seharusnya menjadi salah satu aset terbesar Putin menjadi beban yang tidak mampu ia pertahankan. Dengan mengisolasi Crimea, Ukraina mencegah Rusia langsung menyerang daratan utama yang rentan. Ukraina memaksa Putin membuat pilihan sulit. Jika Rusia kirim lebih banyak pertahanan ke Crimea, mereka justru melemah di garis depan dan wilayah sendiri. Jika gagal mengganti yang dihancurkan Ukraina, Crimea makin rentan terhadap serangan berikutnya yang menegaskan saatnya 1,5 juta penjajah pergi. Jembatan Kenar adalah jalur vital bagi Crimea yang diduduki. Itulah sebabnya kami menyebutnya urat nadi. Ukraina telah mengoyak urat nadi itu lewat serangan dengan drone baru. Rusia akan bekerja siang dan malam untuk memperbaiki, tapi itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan jika jembatan itu kembali berfungsi, Behemoth dan rekan-rekan FP-nya sudah menunggu, siap menyerang lagi. Di sepanjang jalan raya di Ukraina Selatan yang diduduki, jenis bangkai baru mulai menumpuk di parit-parit. Ini bukan tank-tank hangus dari awal perang atau barisan kendaraan lapis baja yang berserakan di jalan-jalan utara Kiev pada tahun 2022. Truk tangki dan bahan bakar ini bagian dari logistik Rusia. 4 tahun sejak perang dimulai, truk-truk ini terbengkalai. Tapi itu karena jalan-jalan yang dulunya digunakan untuk memasuk pasukan sekarang tidak lebih dari perangkap maut. Semua itu terjadi karena Ukraina sukses memakai drone untuk berbagai tujuan selama perang ini. Setelah 4 tahun, mereka memperluas penggunaan untuk penempatan ranjau jarak jauh. Taktik ini berlangsung diam-diam dan jarang menimbulkan ledakan dramatis seperti serangan rudal di landasan udara. Menempatkan ranjau tidak menghasilkan unggahan media sosial menarik atau video viral di berita. Drone-drone ini layak diberitakan kerana sebenarnya lebih berbahaya bagi Rusia dari yang anda kira. Ironisnya, Rusia sendiri yang mempelopori penanaman ranjau dengan drone di awal perang. Kini, taktik yang sama diterapkan pada mereka dengan skala yang belum pernah dibayangkan Moskow. Untuk memahami pentingnya hal ini, mari mulai dengan perubahan penggunaan drone oleh Ukraina. Sepanjang perang, kisah drone adalah kisah perburuan. Sebuah drone FPV mengejar satu kendaraan. Sebuah drone kamikaze menabrak satu tank. Ini presisi, murah dan mematikan. Namun pada dasarnya ini tentang membunuh satu target dalam satu waktu. Ide barunya adalah mencekik arus pasukan lawan. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan taktik gerilya tradisional yang memutus jalur suplai. Hanya saja kali ini, risikonya jauh lebih kecil bagi operator drone. Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, memberi nama pada taktik ini dengan mengumumkan program khusus yang disebut lockdown logistik. Tujuannya menurutnya adalah meningkatkan serangan ke wilayah belakang Rusia dan secara bertahap melemahkan kemampuan Rusia memasuk serangan.
Ini bukan harapan yang samar-samar. Kementerian Pertahanan mendukung projek ini dengan sekitar $113 juta yang disalurkan langsung ke brigade drone yang sudah terbukti mampu menghantam logistik Rusia. Wang itu mengalir lewat sistem Point Merit Ukraina yang memberi peringkat unit berdasarkan kinerja agar kru terbaik mendapat sumber daya terbanyak. Fasa kedua akan membuka tender terpusat untuk membeli sistem serangan jarak menengah ini secara massal dan targetnya berada di rentang yang sangat spesifik. Inilah yang disebut Ukraina sebagai serangan menengah, iaitu menghantam target Rusia 2,300 km di belakang garis depan. Itu biasanya tempat persediaan dikumpulkan sebelum sampai ke parit, jadi mereka secara efektif memutus jalur kehidupan garis depan. Fedorov mengklaim bahawa Ukraina telah melipat gandakan 4 kali lipat penghancuran logistik, gudang, depot dan pos komando Rusia sejak awal tahun 2026. Kunci di sini adalah logistik langsung memengaruhi kemampuan Rusia menyerang. Semakin banyak yang dihancurkan, semakin sedikit pertahanan yang dibutuhkan Ukraina. Angka-angka tersebut memang mencolok, namun sebaiknya dipandang sebagai klaim Ukraina, bukan fakta pasti. Pada Oktober 2025, Fedorov mengatakan Rusia kehilangan sekitar 67 tentara untuk setiap kilometer persegi di wilayah yang diduduki. Pada April 2026, angka itu telah naik menjadi 179. Ukraina memperkirakan bahawa korban pada pertengahan 2026 melebihi 35,000 orang, tewas atau terluka parah setiap bulannya. Fedorov mengakui sebahagian keberhasilan berkat menonaktifkan terminal Starlink untuk pasukan Rusia memutus konektivitas saat pasokan mereka menipis. Strategi ini bukan hanya sudut pandang Ukraina. Institute for the Study of War, organisasi pemantau konflik terkemuka di Amerika Serikat, juga menilainya demikian. Kampanye serangan jarak menengah Ukraina telah mempersulit logistik tradisional, mencegah Moskow mengirim bala bantuan dan pasokan ke garis depan dalam jumlah seperti sebelumnya. Secara sederhana, wilayah belakang tidak lagi aman. Tempat di mana sebuah tentara seharusnya bisa beristirahat kini telah menjadi zona mematikan. Bahkan sumber-sumber Rusia telah melaporkan adanya penambangan dengan drone di sepanjang koridor darat menuju Crimea, terutama di sekitar jalan raya yang menghubungkan Mariupol dan Melitopol. Setelah gelombang serangan baru oleh drone Hornet buatan Amerika Serikat, dikombinasikan dengan dugaan penebaran ranjau di sepanjang rute M14 yang membentang dari Mariupol ke Chongar, otoritas pendudukan membuat kesalahan serius. Mereka menutup sebahagian jalan dan mengalihkan lalu lintas truk berat yang menuju Crimea. Dari sana, masalah pun menyebar. Pada akhir Mei, Vladimir Saldo, Gubernur Kherson yang ditunjuk Rusia, melaporkan bahawa sebuah drone telah menjatuhkan ranjau langsung ke badan jalan dan bahu jalan di rute RR-280. Jalan yang oleh Rusia dinamai Jalan Raya Novorossiya itu berada di dekat perbatasan antara Kherson dan Zaporizhia. Sebuah truk KAMAZ dilaporkan hancur. Beberapa kenderaan lain juga mengalami kerusakan, sebahagian jalan ditutup. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah Saldo membatasi sementara lalu lintas barang di jalur yang sama usai serangan Ukraina membakar truk tangki bahan bakar dan truk menuju Crimea. Berhenti sejenak dan perhatikan siapa yang melaporkan semua ini. Ini bukan saluran propaganda Ukraina. Ini adalah pejabat pendudukan Rusia sendiri, orang-orang yang seluruh pekerjaannya adalah untuk menampilkan citra bahawa mereka mengendalikan situasi. Ketika mereka mengumumkan penutupan jalan dan truk hancur, itu adalah sinyal paling kredibel bahawa gangguan benar-benar terjadi. Jadi, apa yang sebenarnya melakukan semua ini? Platform utamanya adalah drone FPFP-2 buatan perusahaan Ukraina Firepoint. Drone ini masuk kelas serangan menengah dan desainnya sangat sesuai dengan strategi yang dipakai. Jika drone jarak jauh Firepoint sebelumnya, FPFP-1 bisa terbang sejauh 1,600 km yang luar biasa. FPFP-2 mengorbankan hampir seluruh jarak tempuh itu untuk mencapai jarak sekitar 200 km. Namun sebagai gantinya, drone ini membawa hulu ledak yang jauh lebih berat, sekitar 105 kg dan memberikan operator kendali nyata. Dengan persiapan peluncuran hanya sekitar 18 menit, drone ini cocok mengisi celah antara misi serangan jarak jauh FPFP-1 dan platform serangan berat di belakangnya. FPFP-2 untuk penambangan jarak jauh tersedia dua versi. Versi pertama terbang otonom ke target tetap di koordinat yang sudah diketahui. Versi lain dikendalikan operator lewat radio dan umpan video langsung, memungkinkan pilot mengejar target bergerak. Ini mirip dengan cara anda mengoperasikan drone FPV, kecuali yang satu ini jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan. Kemampuan pengendalian adalah kunci dalam menanam ranjau. Penggunaan FP2 untuk misi penanaman ranjau dan operasi di area belakang dikonfirmasi secara tidak langsung oleh Denis Shlemon, pendiri Firepoint.
Sebagai bonus, Ukraina bahkan mulai memasang roket tanpa kendali era Soviet SS-5 ke drone jarak menengah ini, memungkinkan mereka menyerang target darat tanpa harus terbang langsung ke arahnya. Dengan rekaman pertama muncul di atas Crimea melawan kelompok pertahanan udara bergerak Rusia. Untuk penambangan, drone membawa sesuatu yang lebih cerdas dari sekadar bom. Menurut rekaman Rusia, Ukraina menggunakan dispenser ranjau udara. Pada dasarnya adalah wadah yang dipenuhi ranjau kecil yang dapat disebarkan di sepanjang jalan hanya dalam satu kali lewat. Versi besar dikabarkan menampung hingga 48 ranjau, sedangkan versi kecil sekitar 10 ranjau. Alat ini dapat digunakan tidak hanya dari drone sayap tetap seperti FP-FP2, tapi juga dari multikopter berat Baba Yaga yang digunakan untuk operasi malam hari. Dan di sinilah penting untuk diketahui bahawa semua ini bukanlah sesuatu yang diimprovisasi atau benar-benar baru. Seorang reporter menggambarkan telah menyaksikannya secara langsung pada tahun 2024. Saat bepergian dengan Brigade Mekanis ke-23 Ukraina dekat Chasiv-Yar, ia melihat operator memakai drone pengebom menjatuhkan ranjau anti-tank ke jalur suplai Rusia. Tentu saja, ada juga fakta bahawa drone FPV sebelumnya telah digunakan untuk menjatuhkan ranjau anti-tank langsung ke tank itu sendiri. Jadi, meskipun tekniknya sendiri tidak terlalu baru, skala dan ambisi program inilah yang benar-benar baru. Pada titik ini, Ukraina memiliki kemampuan untuk mengisi beberapa drone yang sedang menunggu dari satu stasiun kontrol sekaligus. Logika yang sama berlaku untuk penambangan dengan pembom sayap tetap kerana semua bahagian awalnya sudah ada. Mereka hanya dirakit menjadi paket yang berbeza. Informasi tentang ranjau sebahagian besar berasal dari sumber Rusia sehingga sulit mendapat gambaran nyata penggunaannya. Kemungkinan besar Ukraina akan lebih banyak menggunakan ranjau anti-tank dan anti-personel yang merupakan sisa persediaan dari stok yang sudah ada. Alternatifnya, mereka dapat memakai ranjau Soviet yang dimodifikasi dan dipasang pada drone menjadi alat peledak dengan waktu tunda. Gambaran independen memang lebih longgar, namun arahnya tetap sama. Seorang analis menyarankan ranjau itu adalah hasil printer 3D memakai sumbu sensitif gerak atau magnetik serta membawa bahan peledak yang cukup untuk melumpuhkan kendaraan. Dan kata itu, melumpuhkan adalah inti dari semuanya. Ranjau-ranjau ini sebenarnya tidak perlu menghancurkan apapun. Sebuah ranjau yang hanya membuat truk tidak bisa bergerak sudah cukup untuk menang. Jika satu truk terjebak di jalan pasokan, jalur akan terblokir dan semua kendaraan di belakangnya harus berhenti. Itu menciptakan kemacetan, sekelompok kendaraan yang diam berkumpul di jalan raya terbuka yang merupakan jenis target diam yang sangat diimpikan oleh operator drone. Ranjau hanya perlu menghentikan bahagian depan konvoi cukup lama agar hal lain bisa menyelesaikan tugasnya. Pikirkan tentang konvoi tank sepanjang 42 mil yang terkenal yang kita lihat pada tahun 2022. Hal yang sama bisa terjadi di jalur suplai vital Rusia, semua berkat drone yang murah untuk diproduksi dan menggunakan teknologi siap pakai. Orang Rusia memahami hal ini dengan sangat baik dan para blogger militer mereka sendiri telah membunyikan alarm. Blogger perang Rusia terkemuka Military Informant memperingatkan bahawa ranjau kecil yang tersebar di jalan dapat melumpuhkan transportasi kerana lalu lintas harus sering dihentikan untuk pemeriksaan dan pembersihan ranjau. Pikirkan ketidakseimbangan di sana. Serangan drone kamikaze hanya mengenai satu kendaraan. Ranjau yang tersebar mengancam kendaraan di jalan itu tanpa batas waktu hingga dibersihkan. Sekali sebar bisa menutup seluruh jalan tol. Seorang blogger perang Rusia lainnya yang menggunakan nama Malaikat Pasukan Khusus mengeluh bahawa logistik telah terganggu hampir selama sebulan, mempengaruhi pengiriman tidak hanya ke belakang tetapi juga sampai ke garis depan. Bukti terberat dari semua ini adalah sifat manusia. Menurut laporan dari dalam wilayah Crimea yang diduduki, para sopir truk bahan bakar mulai secara tegas menolak untuk melakukan perjalanan tanpa jaminan keamanan tambahan. Jaminan yang tentu saja tidak bisa benar-benar diberikan oleh siapapun. Kampanye penanaman ranjau ini sebenarnya sudah sampai pada titik di mana para pria yang dibayar untuk mengemudi di jalan-jalan ini lebih memilih untuk tidak mengemudikannya sama sekali. Tapi ranjau hanyalah satu lapisan. Sekarang, sebelum kita membahas itu, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Kami memiliki lebih banyak analisis seperti ini dan mengunggah video setiap hari yang membahas semua berita yang perlu anda ketahui. Kembali ke kampanye penanaman ranjau jarak jauh. Ini hanyalah vektor serangan pertama yang digunakan Ukraina. Bayangkan skenario ini. Seorang sopir Rusia yang mengangkut pasukan ke selatan kini menghadapi lebih dari satu ancaman melewati zona intersepsi berlapis. Di atas, drone FPV penyergap menunggu menyerang. Ada drone serang berbasis AI yang bisa mengidentifikasi dan mengunci target dengan otonomi tinggi.
Pertahanan udara yang seharusnya melindungi jalan itu sendiri sedang diburu. Dan sekarang, di bawah rodanya, selalu ada kemungkinan ranjau di permukaan jalan itu sendiri, ancaman dari udara dan ancaman dari darat secara bersamaan di ruas aspal yang sama. Dan yang diam-diam paling mengejutkan dari cerita ini adalah jangkauannya. Jalur M14 antara Mariupol dan Melitopol berada sekitar 100 hingga 150 km di belakang garis depan. Untuk menanam ranjau sejauh itu, Ukraina membutuhkan drone bersayap tetap atau sistem jarak jauh lainnya, persis seperti jenis platform serangan jarak menengah yang diwakili oleh FPFP-2. Jadi ancamannya tidak lagi terbatas pada garis kontak, tetapi meluas ke seluruh kedalaman wilayah belakang Rusia di selatan. Dan jika anda ingin bukti bahawa semua ini benar-benar berhasil, anda bisa langsung melihat apa yang terjadi di SPBU Crimea. Pada awal Juni 2026, semenanjung tersebut mengalami krisis bahan bakar yang parah. Gubernur dukungan Moskow, Sergei Aksyonov, membatasi jenis bensin umum dan mengharuskan masyarakat memakai kupon bahan bakar untuk membeli. Di Sevastopol, rumah bersejarah Armada Laut Hitam Rusia, para saksi mata menggambarkan antrean panjang yang mengular dari stasiun pengisian bahan bakar dan penduduk yang mengatakan mereka tidak bisa mengisi bahan bakar selama berhari-hari. Dan penjelasan resmi justru membongkar semuanya. Pejabat Rusia menyatakan alasannya adalah serangan drone Ukraina terhadap truk bahan bakar di Jalan Raya Novorossiya, koridor darat yang menghubungkan Rusia ke Crimea. Gubernur Crimea dan Sevastopol mengakui masalah ini butuh minimal 30 hari untuk diperbaiki. Salah satunya meminta masyarakat tidak panik. Inilah detail yang menyatukan seluruh strategi ini dan detail ini langsung dari pihak Rusia. Demi keamanan, bahan bakar ke Crimea tidak diangkut melewati jembatan Crimea sama sekali. Sebagian bensin diangkut feri melintasi Selat Kerch, tetapi tergantung cuaca sehingga pasokan bahan bakar tidak pasti. Koridor darat yang melewati jalan raya yang dipasangi ranjau dan diburu drone bukan sekadar salah satu pilihan, melainkan jalur utama dan Ukraina tahu persis di mana harus menekannya. Inilah yang membuat kampanye ini lebih dari sekadar truk yang hancur. Gangguan ini telah memengaruhi kehidupan di semenanjung. Hal ini menyebabkan antrean di SPBU, kupon pencatahan dan batas waktu 30 hari yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Ketika perang di jalan raya yang jauh berujung pada tangki bahan bakar kosong di mobil warga sipil di Sevastopol, ini bukan lagi soal taktik tapi soal dampak strategis. Jadi bagaimana Rusia menanggapi meningkatnya aktivitas drone? Jawabannya mulai dari yang putus asa hingga yang hampir lucu. Dalam salah satu catatan kaki paling menarik perang ini, pasukan Rusia mulai mengecat truk Kamaz dan Ural mereka dengan pola garis hitam putih mencolok. Siapapun yang tahu sejarah militer pasti langsung mengenalinya. Itu adalah kamuflase dazzle, teknik yang digunakan Angkatan Laut pada kapal perang selama Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, garis-garis geometris liar itu dimaksudkan untuk membingungkan pengamat manusia yang mengintip melalui periskop sehingga sulit menilai kecepatan, arah dan jarak kapal sebelum menembak. Hanya saja ada satu masalah. Orang Rusia tampaknya salah faham dengan maksud teknik itu. Sistem pengenalan target AI pada drone Ukraina tidak menghitung jarak dan pergerakan seperti penembak meriam Angkatan Laut di Perang Dunia I. Penglihatan mesin berbeza dari mata manusia. Lebih parah lagi, banyak drone memakai pencitraan thermal yang mendeteksi panas, bukan cat. Seorang operator drone yang melihat melalui kamera thermal mungkin bahkan tidak akan menyadari adanya garis-garis itu sama sekali. Adaptasi serius dilakukan dengan memindahkan pertahanan udara demi melindungi jalan, namun hal itu justru berakibat tak terduga. Pada satu titik, pasukan operasi khusus Ukraina melaporkan telah menyerang dua sistem pertahanan udara Tor M2 milik Rusia. Salah satunya diserang saat ditarik traktor di jalan raya M14 dekat Berdyansk yang diduduki. Rusia sangat khawatir dengan jalur pasokan hingga memindahkan sistem pertahanan udaranya untuk melindunginya. Dengan begitu, mereka justru mengekspos sistem tersebut pada drone yang seharusnya dihentikan. Namun ada satu tindakan penangkal yang benar-benar membantu. Rusia bisa memasang jaring di atas jalan seperti terowongan anti-drone yang sudah mulai muncul di jalan raya dekat garis depan. Terhadap drone, jaring-jaring itu bisa efektif. Namun di sini, kondisi geografis justru berbalik melawan Moskow. Menutupi ratusan meter jalan di garis depan itu berbeda. Memperluas perlindungan itu hingga ratusan kilometer jalan raya adalah tugas yang jauh lebih berat. Ini mengarah pada sasaran yang lebih besar, iaitu Crimea itu sendiri. Ukraina telah memusatkan sumber daya yang sangat besar di sekitar Crimea untuk menekan pertahanan udara Rusia dan aset tembakan jarak jauhnya, dan ada logika dalam urutannya.
Begitu sistem pertahanan itu dilumpuhkan, target bernilai tinggi yang mereka lindungi seperti pangkalan udara dan peluncur rudal menjadi jauh lebih rentan. Pemasangan ranjau dan serangan ke jalur pasokan adalah bahagian dari jaringan yang sama, memaksa Rusia memakai pertahanan udara demi melindungi truk sehingga aset terpenting mereka jadi lebih rentan. Saat koridor darat makin tak bisa diandalkan, Rusia harus kembali memakai jembatan Kerch, salah satu jalur utama penghubung Crimea ke daratan utama yang sudah sering diserang Ukraina. Mungkin hanya soal waktu sebelum rudal besar menghantam jembatan itu hingga tak bisa dipakai lagi dan Crimea benar-benar terputus dari Rusia. Dan itulah alasan mengapa kampanye ini begitu elegan dan efektif. Ukraina tampaknya ingin menaikkan biaya logistik di koridor itu atau merebut sedikit jalan raya tersebut. Mereka cukup membuat jalan itu mahal untuk digunakan. Jika truk memerlukan waktu lebih lama, ditambah konvoi harus dibersihkan dan dikawal, jalan itu mungkin tetap terbuka di peta, tapi nyaris tak berguna secara praktik. Kami tahu situasi ekonomi Rusia sudah memburuk. Putin selama lebih dari 4 tahun melemahkan ekonomi negaranya dengan memaksa pergeseran ke industrialisme militer, mengorbankan segalanya kecuali produksi minyak, gas, dan senjata. Namun kami tidak tahu, situasi di Rusia sangat parah hingga keruntuhan ekonomi Soviet tampak sepele. Saat ini, terjadi sesuatu di Rusia yang belum kita lihat dalam 30 tahun. Dan apa tanggapan Kremlin dan Bank Sentral? Mereka menggerogoti uang rakyat Rusia sampai-sampai orang biasa harus membayar mahal demi perang Putin. Pasukan Rusia goyah di medan perang, tetapi kerusakan utama terjadi di dalam Rusia saat rakyat menunjukkan pada Putin bahwa kepercayaan telah hilang. Untuk memahami maksud kami, Anda perlu melihat bagaimana konsumen Rusia memperlakukan uang mereka sekarang. Ini bukan hal yang baik dari sudut pandang Kremlin. Dalam sebuah laporan pada 8 Juni, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa orang Rusia menarik sekitar 5,2 miliar dolar dalam bentuk uang tunai dari rekening bank mereka pada Mei 2026. Itu berarti miliaran dolar ditarik keluar dari sistem perbankan Rusia dan masuk ke kantong masyarakat. Dan angka itu penting karena merupakan arus keluar uang tunai terbesar dalam 1 bulan yang pernah terjadi di Rusia sejak Bank Sentral negara itu mulai mencatat data pada tahun 1995. Yang baru saja kita lihat adalah rekor penarikan tunai tertinggi dalam 30 tahun untuk bulan Mei, dan ini bukan kejadian sekali saja. Ini puncak pola yang kita lihat di Rusia selama berbulan-bulan. Dalam laporan 8 Juni miliknya sendiri, United 24 Media mengungkapkan bahwa uang kertas Rusia senilai 14,8 miliar dolar telah ditambahkan ke peredaran sejak Januari, yang jika dirata-rata berarti sekitar 2,96 miliar dolar ditarik dari bank-bank Rusia setiap bulan pada tahun 2026. Yang mengejutkan, Mei bukan bulan terburuk Rusia tahun ini. Mei 2026 hanya mencetak rekor tertinggi untuk bulan Mei dalam 30 tahun terakhir sejak pencatatan dimulai. Pada bulan April, warga Rusia menarik dana sebesar 9,2 miliar dolar dari rekening bank mereka. Maret juga tak kalah dari Mei dengan 4,1 miliar dolar keluar dari perbankan Rusia ke warga Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah gelombang penarikan uang tunai yang belum pernah terlihat sejak bulan-bulan awal pandemi COVID-19. Ini menunjukkan hal yang tak pernah diinginkan Putin. Warga Rusia telah kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan mereka. Sulit menyalahkan rakyat Rusia atas tindakan mereka sekarang. Pada tingkat paling dasar, tidak banyak hal tentang perbankan Rusia yang membuat ide menyimpan uang di rekening tabungan menjadi menarik. Meskipun suku bunga acuan Rusia sangat tinggi, yaitu 14,5%, suku bunga yang ditawarkan bank pada rekening tabungan cukup rendah, sehingga menyimpan uang di rekening hampir tidak ada gunanya. Rumah tangga memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai karena uang tunai itu tidak memberikan banyak manfaat ketika dimasukkan ke rekening bank. Namun ada alasan lain di balik itu. Di balik masalah suku bunga, situasi yang memburuk memengaruhi seluruh sektor perbankan Rusia. Pada 17 Mei, Kiev Post merilis artikel yang mengungkap sistem perbankan Rusia dalam kondisi sangat buruk. Mengutip data dari Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek Pro-Kremlin atau CMACP, media tersebut mengungkapkan bahwa aset beracun dan aset bermasalah di seluruh sektor perbankan Rusia telah melebihi 10%. Ini penting karena jika ambang batas ini terlewati 3 bulan berturut-turut, Dana Moneter Internasional dapat menyatakan krisis perbankan sistemik di suatu negara. Bank negara Rusia mencoba menutupi masalah yang membesar. Aset bermasalah dan gagal bayar ini disamarkan lewat program restrukturisasi pinjaman
yang dibuat agar bank tampak lebih kuat secara keuangan dari kondisi sebenarnya. Pinjaman korporasi bermasalah disamarkan, sehingga sampai sekarang mencegah gelombang penarikan dana besar-besaran yang bisa melumpuhkan institusi keuangan. Namun, gelombang itu akan segera terjadi. Angkanya sudah berbicara. Dan bukan hanya besarnya penarikan uang tunai yang membuat Bank Sentral Rusia panik. CMACP menyatakan likuiditas korporasi makin menipis. Hampir setengah perusahaan terdaftar di Rusia melaporkan keterlambatan pembayaran parah dari mitra mereka, sehingga makin sulit membayar kembali pinjaman. Di sini ada rumah kartu dan tornado sedang menuju ke sana. Apa yang kita lihat di sini adalah awal dari sesuatu yang tampaknya akan menjadi penarikan dana besar-besaran dari bank selama beberapa bulan. Penarikan dana miliaran dari bank itu buruk. Jika penarikan itu terfokus pada bank-bank tertentu dengan volume sebesar itu, kita akan mulai melihat seluruh institusi keuangan runtuh di dalam Rusia. Orang Rusia biasa dan pemilik bisnis merasa takut, dan itu memang wajar. Selain kondisi perbankan Rusia, orang khawatir kehilangan tabungan, baik karena potensi runtuhnya bank maupun meningkatnya kendali Kremlin atas operasi keuangan Rusia. Bahkan internet pun ikut berperan. Putin meminta lebih banyak pemadaman internet untuk membantu Rusia menghadapi ancaman drone Ukraina. Sebenarnya, tujuannya untuk mengurangi bukti keberhasilan Ukraina di media sosial. Jutaan warga Rusia kerap menghabiskan berjam-jam hingga berhari-hari tanpa akses ke rekening bank mereka. Namun ceritanya lebih dalam dari itu. Rusia sedang bersiap untuk mengorbankan salah satu instrumen keuangan paling sakral di Rusia demi terus mendanai perang. Warga Rusia tidak ingin tertipu trik Kremlin, namun kita belum akan membahasnya sekarang. Selain warga Rusia yang ingin memiliki lebih banyak uang tunai untuk menghadapi pengeluaran sehari-hari yang mungkin tidak bisa mereka tangani jika Putin tiba-tiba memutuskan mereka tidak boleh menggunakan internet hari itu, bisnis kecil dan menengah di Rusia juga menarik sebanyak mungkin uang tunai dari sistem perbankan. Bank Sentral Rusia telah melihat tren ini. Bank Sentral menyatakan bisnis sedang beradaptasi dengan aturan pajak baru 2026 yang memungkinkan Kremlin mengambil lebih banyak uang dari perusahaan yang sudah kesulitan akibat apa yang dilakukan Putin terhadap ekonomi Rusia. Jika tren ini berlanjut, Bank Sentral mengatakan banyak bisnis kecil di Rusia pada akhirnya akan beroperasi di dalam ekonomi bayangan. Artinya, semakin banyak bisnis yang akan mulai menghindari sistem perpajakan Rusia, beroperasi secara tidak resmi, dan hanya menerima pembayaran tunai, agar mereka tidak perlu membayar pajak yang sangat tinggi seperti yang diminta Putin untuk membiayai invasinya ke Ukraina. Banyak bisnis kecil memilih melakukan hal ini bukan hanya karena perpajakan, tapi ada alasan jelas lainnya. Pajak yang lebih tinggi diperparah oleh lemahnya permintaan konsumen, harga yang semakin mahal, dan kontraksi ekonomi pertama yang dialami Rusia sejak 2023 menurut 15 Mei. Dampak dari kombinasi mematikan ini adalah penutupan 209.000 usaha kecil dan menengah di Rusia selama kuartal pertama tahun 2026, yang merupakan peningkatan tahunan sebesar 9%. Retail, layanan makanan, dan salon kecantikan adalah usaha kecil dan menengah di Rusia yang paling terdampak parah, klaim media. Ini bisnis yang bisa berjalan dengan pembayaran tunai. Kami bertanya-tanya, berapa banyak yang tutup justru pindah ke ekonomi bayangan Rusia. Menurut laporan Inteller News Maret, kami yakin beberapa bisnis yang tutup mungkin sudah beralih. Media tersebut mengatakan bahwa ekonomi bayangan di sektor kecantikan telah berkembang sebesar 65,9%. Dalam perbaikan kendaraan, Rusia telah mengalami peningkatan sebesar 69,5% dan ada pertumbuhan aktivitas ekonomi bayangan sebesar 58,6% di sektor perhotelan Rusia. Bagi Putin, yang menganggap keberhasilan invasi Ukraina sangat penting, kenyataan banyak bisnis meninggalkan ekonomi Rusia adalah mimpi buruk. Setiap usaha ekonomi, bayangan adalah bisnis yang tidak membayar pajak yang diminta Kremlin, yang kemungkinan besar mengurangi jutaan bahkan miliaran dolar dari dana perang Putin. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin Rusia? Ia justru memperburuk keadaan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20% ke 22%. Pemadaman internet oleh Kremlin juga tidak membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil bagi perusahaan yang sebelumnya tidak mempertimbangkan untuk hanya bertransaksi tunai. Ketidakpuasan muncul ketika Rusia membatasi penggunaan Telegram dan WhatsApp. Ketika Anda menambahkan pemadaman ke dalam situasi ini, seperti pemadaman internet parsial selama berbulan-bulan yang melanda Moskow pada kuartal pertama tahun 2026, Anda mendapatkan runtuhnya kepercayaan secara total terhadap sistem keuangan Rusia.
Akhirnya, semuanya bermuara pada kepercayaan. Rakyat dan pelaku usaha Rusia tak lagi percaya bank, sehingga menarik uang dalam jumlah rekor. Dan perusahaan-perusahaan jelas tidak tampak mempercayai Kremlin untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka, karena mereka dipaksa menanggung beban keuangan dari perang yang dimulai oleh Putin. Kremlin dan bank-bank sama-sama tidak senang, lalu bekerja sama untuk menghentikan rakyat dan pelaku usaha Rusia dari tindakan mereka. Sebelum membahas lebih lanjut, ini The Military Show yang memberi Anda gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Berlanggananlah untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang setiap perkembangan dalam perang Ukraina dan masyarakat Rusia yang sedang goyah. Jadi, Bank Sentral Rusia. Mereka mencoba menghentikan penarikan uang tunai massal dengan segala cara. Euromaidan Press melaporkan pada 1 Juni, Bank Sentral memberlakukan kontrol baru pada penarikan ATM untuk mengendalikan penggunaan uang oleh warga Rusia. Aturan baru memberikan wewenang Bank Rusia memantau semua penarikan tunai nasabah. Penarikan mencurigakan, seperti beberapa penarikan dalam waktu singkat atau jumlah besar setelah lama tidak aktif, bisa membuat rekening diblokir atau ditangguhkan untuk peninjauan. Bank Sentral sangat pintar saat menghadapi krisis kepercayaan di industri perbankan Rusia karena kekhawatiran orang kehilangan akses uang. Solusinya justru mengancam mereka kehilangan akses uang. Hampir seolah-olah bank-bank itu berusaha melumpuhkan diri mereka sendiri karena putus asa ingin mengendalikan apa yang dilakukan nasabah mereka. Di sini terlihat prioritas stabilitas sistem perbankan dibanding kebutuhan dan keinginan konsumen serta pelaku usaha Rusia. Ini tidak mungkin berakhir dengan baik. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang telah menyebabkan penarikan dana yang memecahkan rekor sepanjang tahun 2026 hanya akan semakin meningkat ketika Bank Sentral semakin jelas menunjukkan bahwa mereka lebih mengendalikan uang masyarakat daripada masyarakat itu sendiri. Sedangkan Kremlin, mereka berusaha untuk mengendalikan dengan cara yang jauh lebih licik. Bisnis Rusia yang semakin tergoda masuk ke ekonomi bayangan tak mengejutkan, mengingat kondisi yang diciptakan Putin bagi perusahaan yang tak mendukung mesin perang Rusia. Respons Kremlin atas krisis yang membuat mereka mendapat pajak lebih sedikit dari yang diharapkan mengejutkan semua. Kini Kremlin menargetkan dana pensiun masyarakat. Mereka akan mengeksploitasi lansia dan orang yang menyiapkan masa depan demi memenuhi ambisi Putin mengumpulkan uang guna mendanai invasi ke Ukraina. Pada 8 Juni, media United 24 mengumumkan berita besar itu. Pemerintah Rusia telah mulai menyusun undang-undang yang secara otomatis akan memindahkan tabungan pensiun jutaan warga Rusia ke dalam program baru. Tentu saja program ini dijalankan oleh negara, yang berarti para pekerja Rusia tidak akan memiliki pilihan tentang bagaimana uang yang mereka tabung untuk masa depan mereka diinvestasikan. Ini bukan sekedar program kecil. Jika Kremlin berhasil, 37 juta warga Rusia yang disebut investor pasif akan melihat uang mereka dipindahkan. Secara khusus, mereka yang belum memilih dana pensiun swasta dan asetnya saat ini berada di dana sosial Rusia akan melihat hak mereka untuk memilih diambil dari mereka. Mengapa pemerintah Rusia ingin melakukan ini? Ketika Anda menyadari bahwa sekitar 41,1 miliar dolar saat ini dikelola oleh bank milik negara, Vnesekonombank atau VEB, Anda mulai mendapatkan gambaran. Semua ini dipresentasikan secara positif oleh Igor Sivalov, kepala VEB, yang tidak melihat masalah dengan pembentukan dana baru yang dikendalikan negara dan memungkinkan pengaruh Kremlin lebih besar pada tabungan pensiun. Grup VEB akan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan tambahan untuk beroperasi, termasuk tabungan jangka panjang warga dan dana pensiun, dan akan dapat menginvestasikan aset-aset ini ke dalam proyek teknologi modern. Demikian laporan Moscow Times mengutip kepala VEB. Sungguh sangat samar. Kami bertanya-tanya, apa arti proyek teknologi modern itu? Kami yakin itu bukan hanya kode untuk industri pertahanan Rusia. Lagi pula, ada banyak proyek teknologi modern yang terjadi di negara yang menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia menempati peringkat ke-73 untuk input inovasi dan ke-55 untuk output inovasi di dunia. Terlepas dari sarkasme itu, Menteri Keuangan Rusia Anton Silyanov sudah mendukung rancangan undang-undang ini, yang berarti Putin memang menginginkannya. Silyanov menyatakan bahwa membebaskan dana sosial Rusia bisa menjadi dasar tabungan jangka panjang. Itu bisa berarti miliaran dana masuk ke pasar saham domestik yang runtuh setelah kehilangan akses investor asing akibat invasi Putin. Itu tidak akan membangun kepercayaan. Dana pensiun akan dipakai menopang pasar saham yang turun ke level terendah sejak Oktober pada 9 Juni. Pasar ini tampaknya naik turun tergantung kemungkinan perdamaian dengan Ukraina.
Setiap kali Putin mengatakan tidak pada perdamaian, yang secara harfiah terjadi setiap kali topik ini muncul, pasar saham Rusia langsung anjlok. Bukan kendaraan investasi yang paling aman untuk dana pensiun 37 juta orang. Kami juga akan lalai jika tidak menyebutkan bahwa Rusia menghabiskan 146,4 miliar dolar dari seluruh anggarannya, yang merupakan 39% dari seluruh pengeluaran pemerintah untuk militernya selama 9 bulan pertama tahun 2025. Itu 4 kali lipat dari pengeluaran yang terlihat pada tahun 2021. Dan hal itu disertai dengan penurunan belanja sosial yang membuat pengeluaran Rusia untuk rakyatnya sendiri turun ke tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir, menurut laporan media United 24. Tebak industri mana yang akan didukung VEB lewat rencana barunya memakai dana pensiun Rusia untuk membeli saham? Kamu pasti bercanda, tidak perlu menebak 3 kali. Rusia kembali mengendalikan uang rakyat untuk mendukung perang yang telah menghabiskan miliaran dolar dan akan bertambah banyak. Karena Putin bahkan menolak mempertimbangkan kemungkinan bahwa perang yang dimulainya mungkin tidak berakhir dengan kemenangan Rusia. Ini adalah penggerogotan aset keuangan rakyat dan bisnis Rusia untuk mendanai perang. Putin bersembunyi di bunker, menikmati kekayaannya, sementara pemerintahannya mencabik-cabik rakyatnya sendiri. Peter sedang dirampok untuk membayar Paul. Dan sekarang kita mulai melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik antara Rusia saat ini dan Uni Soviet ketika menghadapi keruntuhan ekonominya. Mari kita lihat keruntuhan itu sejenak. Menurut Investopedia, 3 penyebab utama keruntuhan ekonomi Uni Soviet adalah gejolak politik dan sosial, turunnya produksi industri, dan kelangkaan barang konsumsi. Gejolak tersebut cukup jelas terlihat di Rusia tahun 2026. Penarikan miliaran dolar dari Bank Rusia jelas menunjukkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga keuangan yang semestinya menopang ekonomi Rusia. Penindasan internet dan pengendalian uang rakyat untuk membiayai perang yang tidak populer bukan tanda stabilitas politik. Laporan The Conversation pada 9 Juni menyebutkan survei Levada Center menunjukkan 62% warga Rusia ingin perang di Ukraina segera berakhir. Langkah-langkah keuangan yang diterapkan untuk memastikan perang bisa terus berlangsung justru sangat bertolak belakang dengan keinginan rakyat Rusia. Itulah gejolak politik dan sosial yang memanas dan hampir mencapai puncak. 2 masalah lain juga makin jelas. Di sektor produksi industri, hampir semua sektor kecuali yang melayani kompleks industri militer di Rusia sedang kesulitan. Sektor pertahanan dan energi tidak menghasilkan pendapatan untuk Rusia karena keuntungannya digunakan mendanai mesin perang Putin. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Rusia yang diperkirakan pada tahun 2026 sudah diturunkan dari 1,3% menjadi 0,4% menurut laporan Moscow Times yang pada dasarnya berarti 1 tahun stagnasi. Intellinews menambahkan bahwa indeks manajer pembelian manufaktur S&P Global Rusia yang disesuaikan secara musiman atau 48,8 pada bulan Mei itu merupakan peningkatan dibandingkan angka 48,1 yang terlihat pada bulan April. Namun, skor PMI di bawah 50 merupakan tanda terjadinya kontraksi di sektor manufaktur. Rusia sebagian besar tetap di bawah, kadang di angka 50 sejak awal 2025. Jadi bisa dikatakan bahwa output industri di Rusia sedang menurun. Dampak kekurangan barang konsumsi belum terasa sekarang, tapi akan segera terjadi. Di Crimea yang diduduki, terjadi pembelian panik bahan bakar dan kebutuhan pokok akibat strategi Ukraina yang menghambat logistik Rusia, sehingga pasokan di semenanjung dan untuk penduduk makin sulit dijaga. Di dalam Rusia sendiri, inflasi harga makanan membuat warga Rusia biasa yang sudah kesulitan dengan ekonomi negaranya semakin sulit untuk membeli kebutuhan pokok. Harga kentang telah naik sebesar 167% antara tahun 2024 dan 2026. Susu 59% lebih mahal dan harga roti naik 45%. Meski belum langka di toko, inflasi tinggi membuat dapur-dapur Rusia kekurangan makanan karena orang tak mampu membeli seperti biasa. Jika krisis ekonomi Soviet jadi resep kehancuran Rusia, kini Putin seperti koki yang memasak ulang kejatuhan itu. Tanda-tandanya sudah jelas terlihat. Rusia belum diambang kehancuran ekonomi, namun miliaran rubel terus keluar dari sistem perbankan yang rapuh. Sementara Kremlin dan Bank Sentral terus mengabaikan rakyat demi menopang perang, semua masalah makin memburuk. Tidak ada kepercayaan, uang tunai ditimbun. Kehancuran Rusia sedang berlangsung, dan kanibalisasi yang baru saja dimulai hanya akan mempercepat semuanya. Pola pikir jangka pendek Putin jadi penyebab utama.
Entah kenapa, Presiden Rusia itu yakin semua masalah akan selesai begitu dia menang di Ukraina. Namun, Putin keliru. Serius, Putin, Taliban. Itulah yang dipilih Rusia sebagai mitra strategis berikutnya. Keputusan terbaru Putin sangat konyol hingga sulit dipercaya, jadi kami bahkan tak akan memberi bocoran soal ini. Tapi ini benar, inilah wujud dari keputusasaan. Pertama Korea Utara, sekarang Taliban. Seberapa rendah lagi Rusia bisa jatuh saat Putin dengan putus asa mengorek-ngorek sisa-sisa yang ada, bahkan sampai ke tanah demi mencari sekutu. Mari kita lihat kesepakatannya. Pada 28 Mei, Politico melaporkan Rusia dan Afghanistan menandatangani perjanjian kerjasama militer sekitar setahun setelah Rusia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui pemerintah Taliban. Rusia mengklaim Taliban bukan lagi kelompok teroris karena kini memerintah secara nyata. Rusia ingin mempererat hubungan, namun seberapa dekat hubungan itu masih jadi pertanyaan. Meski Rusia dan Taliban mengaku ada kesepakatan, keduanya tidak menjelaskan arti sebenarnya dari kesepakatan tersebut. Bahkan di Forum Keamanan Internasional Moskow, Menteri Pertahanan Afghanistan Muhammad Yaqub tetap menjaga semuanya sangat samar. Interaksi dengan Rusia penting bagi kami. Afghanistan dan Rusia punya hubungan lama. Kami ingin melangkah maju ke arah ini, kata Yaqub tanpa pernyataan jelas. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, tidak banyak berkomentar, hanya menyatakan bahwa negara-negara Barat harus mencairkan aset Afghanistan yang dibekukan, mengakui tanggung jawab atas 20 tahun kehadiran di Afghanistan, dan menanggung rekonstruksi pasca konflik. Jadi kita punya semacam alasan untuk semua ini. Rusia ingin menyerang Barat. Namun mengenai kesepakatan itu sendiri, yang benar-benar kita ketahui hanyalah bahwa ini adalah semacam perjanjian kerjasama teknis militer dan tidak ada pihak yang merilis teks dokumen yang telah mereka tanda tangani. Tanpa teks, sulit menilai kedalaman kesepakatan baru ini, meski kita bisa berspekulasi. Biasanya perjanjian teknis militer dapat mencakup berbagai kegiatan hingga dan termasuk transfer senjata, dukungan logistik, pelatihan pasukan, dan jenis bantuan lainnya. Namun hal itu sedikit bermasalah karena kas Rusia saat ini tidak melimpah. Ekonomi Rusia sedang dalam mode krisis, sampai-sampai intelijen Swedia melaporkan bahwa negara tersebut telah memalsukan data ekonominya agar terlihat lebih kuat secara ekonomi daripada kenyataannya. Menurut pihak Swedia, Rusia menghadapi defisit anggaran yang lebih besar dan inflasi yang lebih tinggi daripada yang diklaim. Jadi, bukan berarti Rusia mampu mendanai Taliban. Rusia tak bisa memasok senjata ke rezim Afghanistan karena Putin membutuhkannya untuk perang gagal di Ukraina. Jadi, apa sebenarnya tujuan Rusia? Putin ingin memberi sinyal politik ke Barat, terlihat dari pernyataan Shoigu. Ruslan Sulimanov, ahli dari pusat Nest, menyatakan kepada media independen Rusia The Insider bahwa kerjasama militer yang serius kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ini adalah langkah simbolis untuk tunjukkan Moskow tak meninggalkan Taliban. Kerjasama ini bukan sekadar kata, tapi juga tindakan. Namun pada kenyataannya, pasti tidak akan ada aliansi atau koalisi militer seperti dengan Korea Utara, menurut Sulimanov. The Independent melaporkan bahwa Shoigu mengklaim hal serupa. Rusia menilai pembangunan struktur dan fasilitas militer Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan atau negara tetangga tidak dapat diterima. Yang menunjukkan Rusia ingin tampil sebagai pembela pihak lemah melawan Barat yang kuat dan jahat. Apalagi yang baru, hei Putin. Kali ini, pihak lemah adalah rezim teroris yang dulu pernah mengalahkan Rusia. Putin memilih bersekutu dengan pihak bermasalah dan menikmatinya. Rusia pasti memperoleh lebih dari sekedar menantang Barat dari semua ini. Apapun itu, jelas bukan senjata. Taliban tak banyak yang bisa dikirim ke Rusia untuk membantu Putin perang melawan Ukraina. Menurut Global Firepower, militer Taliban di Afghanistan hampir sepenuhnya bergantung pada senjata ringan. Taliban tidak punya angkatan laut, jadi tidak bisa bantu Rusia dengan kapal perang. Afghanistan hanya memiliki total 5 pesawat, terdiri dari 2 pesawat angkut dan 3 helikopter, jadi kekuatan udara tidak ada. Tank juga tidak ada, Taliban tidak memiliki satupun. Hal serupa juga berlaku untuk artileri. Menurut Global Firepower, Taliban hanya bisa menawarkan pasukan dan segelintir dari 3.902 kendaraan militernya dalam hal perlengkapan konvensional. Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal mencatat bahwa Taliban memang memiliki akses terhadap beberapa rudal, meskipun sebagian besar hanyalah Stinger, Scud-B, dan SA-24 Igla-S yang tersisa dari kampanye lama Soviet dan Amerika di Afghanistan.
RAND memperkirakan 4.500 peralatan jenis ini tertinggal dalam dua konflik itu, dan kemungkinannya sangat besar. Sebagian besar peralatan itu sudah terpakai, kurang terawat, atau terlalu vital bagi Taliban untuk dikirim ke Rusia. Taliban mulai menunjukkan tanda menggunakan drone untuk serangan kamikaze, namun kecil kemungkinan mereka bisa memberi Rusia sesuatu terkait drone yang belum dimiliki Rusia. Sejujurnya, tampaknya Taliban lebih diuntungkan dalam kesepakatan ini. Menurut Radio Free Europe, Radio Liberty, Rusia tak punya banyak uang tunai atau peralatan untuk dikirim ke Taliban. Demikian juga rezim Afghanistan hampir tak memiliki kas untuk membeli dari Rusia. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 4,3% yang terlihat di Afghanistan pada tahun 2025 itu semu karena didorong oleh warga yang kembali ke negara tersebut dari Pakistan dan Iran. Kembalinya lebih dari 2 juta warga Afghanistan membuat PDB negara itu diperkirakan turun sekitar 4% menurut laporan Bank Dunia. Dengan kesepakatan ini, Taliban mendapat sedikit legitimasi sebagai entitas geopolitik, meski tidak banyak. Ini tetap saja Taliban, dan kelompok ini masih masuk dalam daftar teroris di sebagian besar negara. Tetapi sekarang mereka bisa mengklaim memiliki Rusia sebagai sekutu, bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga secara militer. Kembali ke Rusia. Setidaknya ada unsur upaya untuk mempertahankan kekuatannya di wilayah Rusia bagian Asia Tengah dan Timur Jauh. Secara khusus, Rusia sedang mencari negara penyeimbang untuk menghadapi negara Islam Khorasan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris dahsyat di sebuah tempat konser di Moskow yang menewaskan hampir 150 orang pada bulan Maret 2024. Kelompok itu masih aktif di Rusia, jadi tampaknya Putin mendekati satu kelompok teroris untuk menghadapi kelompok lain. Selain itu ada faktor pengaruh. Sekarang setelah Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, Rusia berusaha masuk ke wilayah tersebut dan mengambil alih peran yang ditinggalkan. Sekali lagi, semuanya tampak begitu sedikit. Satu-satunya alasan lain mengapa Rusia mungkin ingin membuat kesepakatan seperti ini adalah karena Putin percaya dia mungkin bisa mendapatkan tenaga manusia dari Taliban yang bisa dia kirim untuk mati di garis depan di Ukraina. Dia sudah pernah melakukan itu dengan negara lain. Korea Utara mengirim hingga 15.000 tentara ke Rusia antara musim gugur 2024 dan akhir 2025 menurut laporan Dewan Hubungan Luar Negeri. Namun, Taliban tak jauh lebih unggul dalam jumlah personel dibanding perlengkapan mereka yang memalukan. Afghanistan memiliki 75.000 personel aktif di militernya dan 90.000 pasukan paramiliter lainnya yang sebagian besar dibutuhkan untuk membantu Taliban mempertahankan kekuasaannya. Seperti cara kerja kediktatoran yang didukung militer, Anda tidak bisa mempertahankannya jika Anda mengirim para pejuang terbaik Anda untuk pergi dan mati di negara lain. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Alexei Zakharov, seorang rekan di Observer Research Foundation yang berbasis di India kepada Independent, Taliban tidak sedang mengawasi versi Afghanistan yang stabil. Taliban tengah menghadapi ketidakstabilan di utara Afghanistan dan kesulitan menjaga perbatasan selatan dengan Pakistan. Zakharov mencatat, Rusia kecil kemungkinan menukar senjata canggih ke Korea Utara demi membujuk Taliban mengirim tentara. Jadi kita kembali pada inti dari kesepakatan ini. Semuanya bisa dirangkum dalam satu kata: keputusasaan. Rusia telah menandatangani kesepakatan dengan Taliban karena mereka tidak bisa menandatangani kesepakatan serupa di tempat lain. Ini adalah kisah tentang menurunnya pengaruh geopolitik Putin dan dampaknya bagi Rusia. Kami akan segera menjelaskan alasannya. Sebelum kita mulai, inilah alasan acara militer ini, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya bergerak atau hampir tidak bergerak. Jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Mari kita mulai dengan hal yang jelas. Rusia baru saja mendekati musuh lamanya. Perubahan hubungan geopolitik memang bukan hal baru. Musuh lama bisa jadi teman, begitu juga sebaliknya, dan ini sering terjadi dalam sejarah. Apa yang kita lihat dalam kesepakatan antara Rusia dan Taliban ini adalah seorang presiden Rusia yang ingin mengembalikan negaranya ke masa kejayaan Uni Soviet lama dengan membangun hubungan dengan organisasi yang dulu coba dihancurkan oleh Uni Soviet sepanjang tahun 1980-an. Perang selama satu dekade antara Afghanistan dan Uni Soviet telah merenggut 15.000 tentara Rusia. Bagi negara lain, itu akan menjadi penghinaan yang cukup besar untuk membuat mereka enggan membuat kesepakatan seperti yang baru saja dilakukan Rusia dengan Taliban. Namun bagi Putin, 15.000 korban jiwa itu kurang dari setengah jumlah korban Rusia dalam sebulan di Ukraina. Mungkin itu membuat lebih mudah melupakan masa lalu. Namun mereka tetap mempermalukan Rusia dengan cara yang baru terlampaui oleh kampanye bencana Putin di Ukraina.
Fakta bahwa pemimpin Rusia kini mudah menandatangani dan memamerkan kesepakatan pertahanan dengan kelompok ini menunjukkan seberapa jauh posisi Rusia turun di lanskap geopolitik. Saat ini, Rusia pada dasarnya mengatakan ya kepada pemerintah manapun, tidak peduli seberapa rapuhnya hubungan itu. Korea Utara sudah cukup bermasalah. Perjanjian pertahanan bersama Rusia dan Korea Utara pada 2024 membuat orang bertanya seberapa jauh Putin mencari sekutu. Kim Jong-un dan pemerintahnya membalas Rusia atas teknologi dan uang tunai dengan mengirim tentara seperti yang telah disebutkan. Tapi Putin menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang akan membuat kesepakatan dengan iblis jika itu berarti ada peluang lebih besar baginya untuk memenangkan perangnya di Ukraina. Setidaknya Korea Utara bisa memberi sesuatu. Prajurit, roket, dan peralatan militer telah datang dari Pyongyang sebelum dan setelah kesepakatan tahun 2024 ditandatangani. Bahkan baru-baru ini, pada Desember 2025, Kim Jong-un mengonfirmasi bahwa pasukan Korea Utara masih beroperasi di Rusia, di mana mereka tampaknya ditugaskan untuk membersihkan ranjau di wilayah Kursk. Namun Rusia tak akan memperoleh itu dari Taliban. Tidak ada quid pro quo, tidak ada uang atau teknologi ditukar dengan pasukan atau peralatan. Hanya sebuah kesepakatan yang memberitahu kita bahwa Putin menyadari bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk berpaling. Ini sebenarnya bukan tentang menentang AISek, dan tentu saja bukan tentang Taliban membantu Rusia untuk mengalahkan Ukraina. Yang kita lihat dalam kesepakatan ini adalah napas terakhir dari seorang pemimpin Rusia yang telah melihat pengaruh globalnya runtuh dari bawah kakinya. Beberapa tahun terakhir sulit bagi Putin mewujudkan tatanan dunia baru dengan Rusia sebagai pusat. Belakangan, setiap rezim yang didukung Putin tampaknya runtuh. Kita melihatnya di Suriah menjelang akhir tahun 2024. Runtuhnya rezim Assad membuat Rusia kehilangan banyak prestis karena senjata dan dukungan yang diberikan Moskow kepada rezim itu sama sekali tidak mampu menghentikan pemberontakan yang akhirnya membuat Bashar al-Assad lari menyelamatkan diri. Di Venezuela, Putin menjadikan diktator Nicolas Maduro sebagai sekutunya. Hubungan Rusia dan Venezuela meningkat setelah invasi Ukraina menurut Pusat Analisis Kebijakan Eropa hingga penandatanganan perjanjian kemitraan 1 dekade. Semua itu runtuh menjadi debu ketika AIS-Ad mengekstradisi Maduro dari negara yang ia pimpin, meninggalkan Putin tanpa sekutu utama di Amerika Selatan. Dan setelah operasi Epic Fury menewaskan mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, dalam 24 jam pertama, Putin pasti bertanya-tanya kemana lagi ia bisa mencari dukungan. Semua sekutu Rusia kini dikeluarkan dari perhitungan. Itu membuat Putin hanya punya Korea Utara dan sekarang Taliban di Afghanistan. Itu jelas bukan kekuatan geopolitik yang menakutkan, meski Rusia berusaha mengklaimnya. Kurangnya pengaruh global, Putin sudah terbongkar sebelumnya. Sekarang, luka besar dari kegagalan Rusia terlihat jelas oleh seluruh dunia saat Rusia menandatangani kesepakatan dengan Taliban. Dan seperti yang telah dibuktikan Putin dalam semua kasus aliansinya yang runtuh, Rusia tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengaruhnya yang semakin melemah, selain hanya melontarkan retorika. Tidak ada usaha nyata memulihkan rezim pro-Rusia di Suriah, Venezuela, atau Iran. Rusia kini tak lagi berpengaruh besar. Tatanan regional yang terpecah hanya bisa diperkuat dengan menjalin hubungan dengan rezim yang dulu menentang Rusia. Itu bukan diplomasi, melainkan keputusasaan seorang pemimpin yang sadar masa kepemimpinannya hampir habis. Tapi bagaimana dengan Tiongkok, mungkin Anda bertanya. Itu adalah sekutu utama yang bisa diandalkan oleh Putin. Ya, semacam itu. Memang benar bahwa Tiongkok telah menyediakan komponen penggunaan ganda kepada Rusia yang seringkali berakhir di senjata dan drone yang digunakan Rusia di Ukraina. Tiongkok memang pembeli minyak Rusia terbesar, sehingga dana terus masuk ke kas perang Putin. Namun Xi Jinping bukan sekutu yang diharapkan Putin. Tiongkok belum membuat perjanjian pertahanan dengan Rusia seperti yang dilakukan dengan Taliban. Putin tidak bisa langsung mendapat dukungan dari Tiongkok hanya dengan permintaan. Ini terlihat saat kunjungan diplomatiknya ke Beijing pada Mei. Kunjungan itu menghasilkan lebih dari 20 perjanjian teknologi dan perdagangan. Namun menurut BBC, belum ada tanda pipa gas yang diinginkan Putin untuk menghubungkan Rusia dan Tiongkok akan segera terwujud. Kenyataan yang harus diterima Putin adalah bahwa Tiongkok sebenarnya tidak menganggap Rusia sebagai sekutu. Beijing melihat Moskow sebagai alat untuk memperoleh minyak murah dan manuver geopolitik. Alat akan dibuang ketika sudah tidak berguna lagi. Putin sadar Xi memegang kendali penuh atas hubungan Rusia-Tiongkok dan Xi dapat memutus hubungan tanpa dampak berarti jika Putin membuatnya marah.
Seluruh hubungan itu sepenuhnya berdasarkan ketentuan Tiongkok, karena Rusia hanya menyumbang 4% dari perdagangan internasional Tiongkok, meskipun Beijing sangat penting bagi rencana Putin. Tiongkok bisa bertahan dan bahkan berkembang tanpa Rusia, tapi sebaliknya tidak demikian. Rusia hanya memiliki hubungan sepihak dan kepemimpinan yang runtuh di antara pemain utama, sehingga muncul kesepakatan dengan Taliban. Jika belum cukup memalukan bagi Putin karena ia terpaksa mencari sekutu sampai sedalam itu, kesepakatan terbaru Rusia juga datang saat Ukraina sedang menjelma menjadi pemain penting di Timur Tengah. Ketika Rusia berupaya melindungi diri di Asia Tengah, Ukraina menandatangani kesepakatan pertahanan 10 tahun dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ukraina benar-benar mendapat manfaat dari kesepakatan itu. Negara-negara Teluk yang pernah diserang drone Shahid serupa milik Rusia di Ukraina menukar minyak, uang, atau peralatan militer dengan keahlian Ukraina dalam menghadapi drone tersebut. Perbedaan ini menunjukkan seberapa jauh Rusia telah jatuh dalam urutan kekuatan global. Putin menandatangani kesepakatan tanpa manfaat bagi Rusia demi sekutu yang tak diinginkan siapapun. Ukraina menandatangani kesepakatan sebagai mitra setara yang diakui karena mampu membantu negara besar melindungi diri. Kedua hal ini tidaklah sama. Kesepakatan Rusia dengan Taliban hanya memberi Rusia hasil nol, sedangkan Taliban bisa membanggakan diri seolah menjalankan pemerintahan sah. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan pada 11 Mei bahwa Putin kini lebih lemah dari sebelumnya dan dia membuktikannya lewat kesepakatan ini. Rusia mengemis remah-remah dari meja geopolitik, sementara Ukraina merebut posisi yang tak seharusnya mereka miliki. Taliban juga bukan mitra serius bagi Rusia. Itu hanya menandakan Rusia telah jatuh sangat dalam hingga mungkin tak akan pernah bisa bangkit lagi. Dan kita tahu pasti bahwa Taliban tidak akan bisa melakukan apapun untuk membantu Rusia membalikan keadaan yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Putin menekan kesepakatan dengan rezim terisolasi, sementara Ukraina juga mengisolasi pihak lain dengan caranya sendiri. Saat fokus pada Ukraina, Vladimir Putin tak menyadari bilah pisau perlahan menyentuh punggungnya. Bilah itu naik perlahan tapi pasti, hingga akhirnya bilah itu ditancapkan ke tulang belakang pemimpin Rusia tersebut. Telah terjadi pengkhianatan besar oleh negara yang selama ini dianggap sudah dalam genggaman Putin, Armenia. Ini membuktikan tak ada yang takut pada Rusia. Armenia bahkan menusuk Putin dari belakang. Hasil pemilu tidak menguntungkan Kremlin. Ancaman tidak lagi berhasil. Rusia baru saja kehilangan Armenia, dan yang bisa dilakukan Putin hanyalah menonton. Pada 8 Juni, berita tersebar bahwa Putin dan Rusia benar-benar gagal dalam upaya mereka untuk mengutak-atik pemilu Armenia. Apa yang mungkin tercatat sebagai pemilu terpenting dalam beberapa dekade terakhir bagi Armenia, berakhir dengan Partai Kontrak Sipil pimpinan Perdana Menteri Nikol Pashinyan meraih 49,8% suara. Partai favorit Putin, Aliansi Armenia Kuat, hanya berhasil meraih 23,2% suara. Itu sudah cukup untuk menempatkan mereka di posisi kedua, meskipun dengan perolehan kurang dari setengah suara yang didapatkan Partai Pashinyan. Posisi kedua itu akan terasa seperti belati yang menusuk langsung ke punggung Putin. Pemimpin Rusia mengira sudah cukup berupaya. Taktik kotor seharusnya memenangkan pemilu Armenia untuk Rusia. Namun rakyat Armenia justru bersatu dan menunjukkan pada Putin bahwa campur tangannya tak diinginkan. Memang banyak campur tangan seperti itu. Menurut The Economist, pemilu Armenia berlangsung di bawah bayang-bayang akibat Rusia melarang impor banyak barang dari Armenia. Air, mawar, anggur, ceri, stroberi, dan bahkan konyak masuk dalam daftar larangan saat Putin mencoba mengirim pesan, pilih sesuai keinginanku, atau Armenia akan kehilangan jutaan, bahkan miliaran dolar dalam perdagangan dengan Rusia. Ancaman Putin memang kredibel, seperti dijelaskan Observatory of Economic Complexity. Rusia adalah salah satu mitra ekspor terbesar Armenia, menempati peringkat kedua di antara pembeli negara itu dengan nilai impor sebesar 3,14 miliar dolar setiap tahunnya. Rusia juga menjual banyak barang ke Armenia, mengirimkan barang dan jasa senilai 9,24 miliar dolar ke Armenia setiap tahunnya. Putin menambah tekanan dengan cara satu-satunya yang dia tahu agar pemilu Armenia berakhir sesuai keinginannya. Dia ingin menimbulkan ketakutan, tetapi bukan ketakutan terhadap tentara Rusia yang mengamuk. Armenia seharusnya menjadi teman, bukan calon musuh. Tidak,
Putin ingin rakyat Armenia takut pada masalah ekonomi jika mereka meninggalkan Rusia dan memilih Perdana Menteri yang membawa negara itu ke barat menjauh dari pengaruh Putin. Semua upaya seperti ancaman, intimidasi, dan larangan perdagangan gagal karena Putin hanya bisa melihat mayoritas rakyat Armenia menolak Rusifikasi. Ini adalah kemenangan besar. Hal ini bukan hanya kemenangan bagi Armenia, tetapi juga bagi seluruh perlawanan Barat terhadap pengaruh Rusia, serta menandakan jangkauan geopolitik Putin tidak sejauh klaimnya. Pashinyan menjelaskan alasan pentingnya pemungutan suara bagi Armenia. Rakyat Armenia memilih kemakmuran dan kerjasama regional, ujar Perdana Menteri. Mantan jurnalis yang menjabat sejak 2018 usai memimpin pemberontakan damai melawan pemerintahan pro-Kremlin, Pashinyan sejak itu menjadi duri bagi Putin. Dia mengingatkan Putin bahwa dia tak selalu bisa mendapat keinginannya, bahkan di negara kecil tempat taktik pengaruh Rusia masih berpeluang. Selama 8 tahun, Pashinyan berusaha mempererat hubungan dengan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dia berusaha memperbaiki hubungan dengan rival historis demi menciptakan negara yang lebih dekat dan bersatu. Putin membenci persatuan. Berkat persatuan, strategi utama Rusia yang memanfaatkan perpecahan runtuh. Pada 8 Juni, rakyat Armenia menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tetap bersatu mendukung pemimpin yang menjauhkan mereka dari pengaruh Rusia. Meski kemenangan ini penting bagi Armenia, beberapa orang mungkin menilai ini kemenangan lebih besar bagi Barat yang ingin menunjukkan pada Putin bahwa kekuatannya tak sebesar yang ia kira. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut keputusan rakyat Armenia, mencatat hal ini menunjukkan pergeseran ke integrasi Eropa yang lebih dalam. Dukungan juga diberikan Duta Besar Inggris Alexander Cole yang memuji pelaksanaan pemilu dan berjanji Inggris akan membantu menjaga institusi demokrasi Armenia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut hasil itu dan ingin memperdalam hubungan sambil mendesak Uni Eropa lebih terlibat dengan Armenia yang tengah menjalankan reformasi Barat. Dan berbicara tentang Uni Eropa dan Eropa secara keseluruhan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa hasilnya membuktikan semangat revolusi Bludru 2018 yang Anda pimpin masih kuat dan hidup. Dalam pesan kepada Pashinyan, disebutkan Uni Eropa menawarkan bantuan $58 juta ke Armenia pada 4 Juni untuk melawan pemerasan ekonomi Rusia dan menjanjikan bantuan lebih banyak ke depannya. Reaksi ini menunjukkan makna kemenangan Pashinyan pada 8 Juni. Setiap musuh Rusia senang bahwa Pashinyan menang, yang menunjukkan betapa besarnya hasil ini. Namun bagi Rusia, Putin sangat kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan besar oleh negara yang ia kira dapat dimanipulasi. Kita sudah bahas taktik tekanan Putin beberapa menit lalu. Taktik-taktik itu melampaui pemerasan ekonomi yang seharusnya mempengaruhi pemilih Armenia beberapa hari sebelum mereka memasuki tempat pemungutan suara. Rusia juga melakukan berbagai upaya lain, beberapa di antaranya lebih tersembunyi. Reuters pada 29 Mei melaporkan bahwa Rusia meningkatkan kampanye disinformasi untuk mempengaruhi suara memilih kandidat pro-Rusia. Itu menurut 5 pejabat intelijen Barat serta dokumen yang diungkapkan kepada Reuters, kata media tersebut. Di atas kampanye ini, Rusia mengambil langkah yang jauh lebih terang-terangan dengan mengembangkan skema untuk mengangkut puluhan ribu warga Armenia Rusia ke Armenia, hanya agar mereka bisa memberikan suara dalam pemilu. Pejabat intelijen yang diwawancarai Reuters menyebut Rusia menghitung biaya rencana ini menghasilkan angka $50 juta untuk memindahkan 100.000 pemilih pada pertengahan Mei. Rusia juga dikabarkan menetapkan kuota regional untuk menempatkan pemilih migran sebelum pemilu. Reuters menyebut belum jelas apakah Rusia berhasil menjalankan rencana ini. Sekarang itu tidak penting, Putin kalah, Pashinyan menang. Tekanan Rusia juga berupa ancaman samar dan dorongan agar Armenia menggelar referendum yang diharapkan Putin akan mengacaukan pemungutan suara. Pada awal April, Putin mengeluarkan peringatan terbuka kepada Armenia dengan mengklaim bahwa negara itu sekarang harus memilih antara Uni Eropa dan Rusia. Namun seharusnya sudah jelas dan sejujurnya dinyatakan sejak awal bahwa keanggotaan dalam Serikat Pabean dengan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan adalah hal yang mustahil, kata Putin dalam peringatan yang disampaikan langsung kepada Pashinyan. Uni Ekonomi Eurasia adalah blok ekonomi longgar yang mencakup Armenia, Belarus, Kirgistan, dan Kazakhstan. Uni ini berdiri tahun 2015 untuk mendorong perdagangan bebas dan pergerakan tenaga kerja antar anggotanya.
Rusia mendominasi kelompok ini dengan Putin mengancam akan mengeluarkan Armenia jika negara itu mendekat ke Uni Eropa lewat pemungutan suara yang tak disukai Rusia. Semua itu gagal. Rakyat Armenia malah menyampaikan langsung pada Putin bahwa mereka tak takut pada pengganggu besar di Eropa. Jika kehilangan akses ke satu serikat demi mendapat akses ke serikat yang lebih besar dan mendukung adalah harga agar Rusia tak masuk politik Armenia, maka rakyatnya baru saja menunjukkan kesediaannya membayar itu. Lalu ada Sanvel Karapetyan. Siapa dia? Mungkin Anda bertanya. Dia pemimpin Partai Armenia Kuat Pro-Rusia, menempati posisi kedua di pemilu negara itu dan tidak senang. Keributan terjadi di rumah mewah pro-Kremlin milik pria yang siap jadi anjing peliharaan Putin. Sebelum membahasnya, ingat Anda sedang menonton acara militer. Inilah alasan tepat mengapa kami membuat video-video ini, untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bergerak dan mengapa semua itu penting. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda bisa menonton lebih banyak video kami. Setelah pemilu Armenia, Karapetyan diwawancarai di rumah mewahnya yang besar, di mana saat ini ia berada dalam tahanan rumah setelah dituduh menyerukan penggulingan pemerintahan negaranya. Karapetyan menyangkal tuduhan itu. Dan sekarang setelah dia kalah dalam pemilu, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk semakin akrab dengan dinding-dinding yang telah mengelilinginya selama berminggu-minggu. Karapetyan marah dan mengatakan bahwa hasil pemilu itu memalukan karena dia mengklaim 70 anggota timnya telah ditahan dan lebih dari 700 orang ditangkap selama pemilu. Mereka memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak dapat dijelaskan pada hari pemilu. Belum pernah ada kasus dalam sejarah dunia di mana penghitungan suara dihentikan dan pejabat mengatakan mereka akan mengumumkan hasilnya pada pukul 9 pagi keesokan harinya. Karena hasil menurun tiap menit, mereka menghentikan penghitungan, klaim calon gagal itu. Tampaknya tidak ada bukti atas tuduhan ini atau atas kecurangan pemilu yang kini dituduhkan Karapetyan telah terjadi. Pemimpin partai pro-Rusia terkemuka di Armenia kini meminta hasil pemilu dibatalkan, memberinya kesempatan lagi untuk mendapat keuntungan dari pemerasan, disinformasi, dan taktik pemilih migran Rusia. Putin belum banyak bicara, tetapi juru bicara favoritnya, Dmitry Peskov, telah mewakili pemimpin Rusia itu saat ia membuat tuduhan samar tentang pelanggaran selama pemilu Armenia. Serius, Peskov, dari semua orang, apakah kamu yang akan menuduh negara lain mengadakan pemilu yang tidak adil? Kamu tinggal di Rusia di bawah Vladimir Putin. Itu berarti kamu pasti tahu seperti apa pelanggaran pemilu. Satu-satunya bukti pelanggaran pemilu Armenia justru berasal dari upaya Rusia berbulan-bulan mempengaruhi suara demi keuntungannya. Tentu saja, semua ini omong kosong. Dewan Eropa melaporkan pemilih Armenia memiliki pilihan nyata antar kandidat dalam pemilu, meski berlangsung di situasi menantang. Meski ada penangkapan dan campur tangan Rusia, Dewan menyatakan proses pemilu tetap diatur undang-undang dan peraturan pemilu yang direvisi memberi dasar kuat untuk demokrasi. The Economist juga melaporkan bahwa Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa menilai pemilu itu transparan dan efisien. Kenyataan yang harus diterima oleh Karapetyan adalah bahwa bersekutu dengan Rusia membuat dia dan partainya terkena masalah besar. Tak satu pun paket kebijakan dan pesan calon pemimpin cukup menarik bagi rakyat Armenia untuk mengubah arah, meski disinformasi Rusia berperan di balik layar. Karapetyan hanya menawarkan nasionalisme lama dan janji hubungan Armenia-Rusia yang lebih erat, meski mayoritas rakyat menginginkan hal berbeda. Dan usulan aneh untuk mendirikan Kementerian Seks guna mengatasi penurunan angka kelahiran dan memastikan tidak ada perempuan yang tidak puas. Karapetyan yakin ide besar ini adalah puncak yang dibutuhkan rakyat Armenia. Akhirnya, itu gagal total yang loyo. Pertanyaan besarnya kini adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Rakyat Armenia telah memilih dan Pashinyan tetap menjabat. Satu hal yang penting untuk disampaikan adalah bahwa Rusia memang terluka, tetapi mereka masih akan mencoba mempengaruhi arah yang akan diambil Armenia mulai sekarang. Pusat Kebijakan Eropa menyoroti hal itu, mencatat bahwa meskipun Armenia telah memilih ke barat, mereka masih belum bisa melepaskan diri dari Rusia, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Pashinyan meraih kurang dari 50% suara, belum mencapai 2/3 mayoritas yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi Armenia, memberi peluang Rusia untuk memanfaatkannya. Itu juga berarti Pashinyan tak bisa menghapus klaim samar atas Nagorno-Karabakh dari konstitusi. Padahal Azerbaijan mensyaratkan penghapusan itu untuk menandatangani perjanjian damai dengan Armenia.
Rusia juga masih menjadi mitra dagang penting bagi Armenia, dan Putin kemungkinan akan semakin memanfaatkan fakta itu untuk membuat beberapa bulan pertama masa jabatan terbaru Pashinyan menjadi lebih sulit dari seharusnya. Walau tantangan-tantangan ini tak bisa diabaikan, Putin sangat merasakan tikaman karena ia tahu angin perubahan sedang datang ke Armenia. Kami sudah menyebutkan Azerbaijan. Negara itu dan Turki memiliki hubungan tegang dengan Armenia yang memicu kepentingan Kremlin. Rusia berkembang dari ketidakpuasan dan perpecahan. Mereka menyukai kekacauan yang muncul ketika negara-negara saling tidak setuju, karena kekacauan itu menciptakan peluang. Namun kekacauan itu mungkin perlahan memudar dalam beberapa tahun ke depan. Perjanjian damai Armenia-Azerbaijan belum akan ditandatangani jika Azerbaijan tetap pada syarat utamanya. Seperti disoroti Carnegie Endowment, peluang integrasi lebih dalam dengan Barat sebaiknya dimanfaatkan sekarang. KTT NATO bulan Juli di Ankara memberikan kesempatan bagi Turki untuk mengatur pertemuan antara para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Turki, dan kekuatan Barat utama seperti Amerika Serikat yang dapat mulai membantu mencairkan ketegangan. Biarkan perdagangan berjalan dan orang-orang bergerak, kata lembaga itu, seraya menyebut kemenangan Pashinyan mendekatkan normalisasi di Armenia demi mengurangi pengaruh Rusia. Langkah geopolitik seperti itu pasti dibenci Putin, tapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Armenia telah memberi sinyal ingin memperkuat pergeserannya dari Putin dan politiknya yang menyimpang. Pashinyan menegaskan hal itu dalam pidato kemenangannya. Pada kesempatan yang sama, saat menyatakan rakyat Armenia memilih perdamaian, kemakmuran, dan kerjasama regional, Perdana Menteri Armenia berharap Turki dan Azerbaijan merespons positif hal ini. Itu jelas menunjukkan prioritas Pashinyan bukan pada Putin. Pashinyan mendapat dukungan langsung dari Presiden Amerika Donald Trump yang oleh The Guardian disebut sebagai teman dan pemimpin hebat Armenia. Semua ini adalah tanda buruk bagi Rusia. Yang paling menyakitkan bagi Putin adalah jika Uni Eropa memberi keanggotaan pada Armenia. Di bawah Pashinyan, Armenia mengesahkan undang-undang untuk memulai proses bergabung dengan Uni Eropa sekitar setahun setelah kelompok itu siap menerima Armenia. Sekitar sebulan sebelum pemilu penting Armenia, von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga merilis deklarasi bersama, di mana mereka menyatakan komitmen mereka terhadap integrasi institusional, kerjasama keamanan, modernisasi ekonomi, konektivitas, investasi, dan dukungan politik. Saat Armenia berusaha lebih kompatibel dengan Uni Eropa, Pusat Studi Kebijakan Eropa menyoroti hal ini. Semua tanda menunjukkan Armenia makin dekat dengan keanggotaan Uni Eropa. Jika Uni Eropa mempercepat aksesi, mereka tak hanya mendapat sekutu baru, tapi juga menggagalkan tujuan Putin menguasai wilayah Eropa lewat paksaan dan disinformasi. Kita kembali ke Putin, yang baru saja kehilangan negara yang dia kira bisa dikendalikan. Itu sudah masalah besar, tapi masalah utama bagi Putin adalah kedoknya kembali terbongkar di panggung dunia. Sejak menginvasi Ukraina, sekutu-sekutu Putin mulai meninggalkannya. Dia telah menjadikan negaranya paria di Barat akibat invasi itu, dan dalam beberapa tahun terakhir juga kehilangan Bashar al-Assad di Suriah, Nicolas Maduro di Venezuela, serta Ali Khamenei di Iran. Itu adalah 3 sekutu utama yang memungkinkan Rusia memperluas pengaruhnya di Asia dan Amerika Selatan. Kekalahan ini menambah penderitaan Rusia, hanya beberapa bulan sebelum Armenia menyatakan tak ingin lagi berurusan dengan Rusia. Hongaria, yang merupakan anggota Uni Eropa dan bisa dibilang sekutu terbesar Rusia di benua itu, melakukan hal yang persis sama. Viktor Orban telah lengser. Pemerintahan baru berkuasa di Hongaria membuat Putin kehilangan cara memblokir kebijakan Uni Eropa lewat salah satu bonekanya. Inilah yang disebut runtuhnya pengaruh geopolitik. Pemilu di Armenia hanyalah contoh terbaru bahwa semua campur tangan dan disinformasi di dunia tidak bisa menutupi fakta bahwa Putin hanyalah udang kecil yang mencoba berperan sebagai jagoan geopolitik. Kemungkinan besar yang akan terjadi selanjutnya adalah semakin dalamnya keretakan diplomatik antara Rusia dan Armenia. Kremlin akan menganggapnya bukan masalah besar. Kremlin berbohong. Saat Armenia yang dulu hanya mendekat ke barat, kini benar-benar memilih bergabung dengan Uni Eropa, Putin dan kroni-kroninya hanya bisa menyaksikan siasat mereka gagal lagi. Sebelum invasi Ukraina, kehancuran seperti ini tak terduga. Namun Putin telah menunjukkan sifat aslinya dan sekutu lamanya kini mulai menjadi musuh. Armenia baru saja membuktikan mengapa itu penting. Sebuah negara yang dulu bisa diandalkan Putin sebagai sekutu dagang dan penyangga diplomatik, kini baru saja mengatakan kepada Rusia untuk pergi.
Rasa takut itu sudah hilang dan Putin mengetahuinya. Dia melihat ketergantungan Armenia pada Rusia sejak era pasca Soviet perlahan benar-benar menghilang. Semua ini, mulai dari hilangnya Armenia hingga runtuhnya pengaruh geopolitik Putin di tempat lain, adalah akibat langsung dari perang di Ukraina. Fokus Putin terlalu berat pada invasinya, yang berarti dia kehilangan pengaruhnya di tempat lain, dan itu tidak akan berubah. Sesuatu yang kelam dan berbahaya sedang terjadi di perbatasan antara NATO dan Rusia. Meski banyak pasukannya tewas dalam perang melawan Ukraina yang sebenarnya sudah kalah di pihak Rusia, Putin tetap mempersiapkan langkah selanjutnya. Sang calon kaisar sedang bersiap untuk bertarung dengan NATO, dan tindakan Rusia di sayap timur NATO mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kami rasa kebodohan memang tak berbatas. Tentara Rusia yang sudah lemah dipersiapkan untuk perang berikutnya yang juga akan berakhir dengan kekalahan Putin. Sementara kegilaan pemimpin Rusia itu makin menguasai dirinya. Ini benar-benar gila. Namun tindakan nekat sudah biasa bagi Presiden Rusia yang kini lebih terobsesi menjaga warisan daripada melindungi negaranya. Rusia mengambil aksi-aksi gelap di perbatasan dengan negara-negara NATO seperti yang terungkap oleh Citra Satelit. Dalam laporan tanggal 10 Juni, SVT Swedia mengungkapkan bahwa Rusia sedang membangun barak untuk ribuan tentara bersama dengan amunisi, fasilitas penyimpanan, dan deretan panjang kendaraan militer di sepanjang perbatasan Rusia dengan Finlandia. Analisis telah dilakukan dan datanya sudah ada. Finlandia memperkirakan Rusia bersiap menempatkan 80.000 tentara di perbatasannya. Kepala Staf Angkatan Darat Finlandia Pasi Valimaki mengatakan jumlah itu jauh lebih besar dari 20.000 tentara Rusia yang sebelumnya ditempatkan di perbatasan. Dan ini merupakan indikasi bahwa Putin sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, yaitu mempersiapkan perang yang akan terjadi setelah invasi ke Ukraina. Ini benar-benar gila, karena Rusia masih terlibat pertempuran yang tiap hari melemahkan kekuatan militernya, namun tetap berusaha tampil sebagai kekuatan menakutkan yang bisa melumpuhkan NATO. Secara keseluruhan, SVT mengatakan Rusia tampaknya berencana menempatkan total 8 divisi tentara di sekitar Swedia dan Finlandia, yang keduanya telah menjadi anggota NATO sejak Putin melancarkan invasinya ke Ukraina. Ini bisa menjadi peringatan, sebuah pesan yang disampaikan kepada Swedia dan Finlandia bahwa mereka sebaiknya mengurangi dukungan mereka terhadap Ukraina dan aktivitas mereka di dalam NATO. Namun masih ada lagi. Pembangunan infrastruktur di perbatasan NATO bukan satu-satunya perintah Putin. NRK Norwegia melaporkan Rusia menyiapkan infrastruktur yang bisa menampung 17.000 tentara tambahan di dekat wilayah Norwegia. Sekali lagi, Citra Satelit menceritakan tentang pembangunan besar-besaran Rusia di seluruh sisi timur NATO. Laporannya serupa. Area hutan luas ditebang, bangunan lama diratakan dengan bulldozer saat Rusia menyiapkan barak, peralatan, kendaraan, dan gudang baru. Pangkalan yang dimaksud adalah yang paling dekat dengan Norwegia dan sedang dibangun untuk 17.000 tentara yang belum berada di sana. Pasukan-pasukan itu masih bertempur di Ukraina, tapi sekali lagi kita melihat Putin sedang bersiap-siap. Dia ingin memastikan bahwa seluruh Eropa tahu seberapa besar ancaman yang ditimbulkan Rusia. Tanggapan Norwegia adalah membentuk Brigade Finnmark yang akan diisi oleh 5.000 tentara. Namun brigade itu baru akan sepenuhnya siap pada tahun 2033, sebuah tanggapan yang lemah. NATO sebenarnya melakukan lebih banyak persiapan menghadapi rencana Putin di sayap timurnya daripada yang terlihat di permukaan. NRT menunjukkan bahwa militer aktif Rusia sekarang berjumlah 1,5 juta tentara, dengan banyak dari mereka bertugas di Ukraina atau menunggu sebagai cadangan untuk digilir masuk ke negara itu. Namun, itu tak menghentikan Putin mengambil keputusan ekstrim dengan menyiapkan perang baru di luar konflik yang dijalani. Pemimpin Rusia masih berasumsi bahwa kemenangan Rusia di Ukraina adalah sesuatu yang tak terelakkan, dan dia juga berasumsi bahwa dia masih akan hidup untuk berperang dengan NATO meskipun usianya sudah 73 tahun. Tidak ada satupun dari ini yang dijamin, jauh dari itu. Namun, penjelasan lengkap tentang infrastruktur menunjukkan apa yang ada di benak Putin. Laporan Pravda tentang tindakan Rusia di perbatasan NATO mengungkap lokasi pembangunan infrastruktur baru Rusia. Barak dan kompleks yang memengaruhi Norwegia sedang dibangun di Pacenga, sekitar 10 km dari Laplandia. Di perbatasan Finlandia, Rusia membangun di Petrozavodsk dan Sapanoye. Kami juga melihat hal serupa di Kirilovskoye, sekitar 70 km dari perbatasan Finlandia, serta perluasan pangkalan Rusia yang sudah ada sebelumnya di Kandalaksa di Laut Putih. Luga di Oblast Pskov, Rusia, yang dekat dengan perbatasan Estonia, juga menjadi lokasi pembangunan.
Di enklav Kaliningrad yang berbatasan dengan Polandia dan negara Baltik, Rusia juga memperkuat pangkalan di Baltisk. Jika kita gabungkan semua ini, kita mendapatkan angka jumlah tentara yang direncanakan Putin untuk ditempatkan di depan pintu NATO, yaitu 115.000. Itu lebih dari 2 kali lipat jumlah tentara gabungan Swedia dan Finlandia yang memiliki 49.600 tentara aktif. Bahkan jika kita menambahkan 33.440 tentara aktif Norwegia ke dalam perhitungan, itu masih belum cukup untuk menyamai kekuatan yang sedang coba dibangun Putin di perbatasan ketiga negara ini. Ketiga negara ini, bersama dengan negara-negara Baltik dan Polandia, waspada terhadap apa yang tampaknya sedang direncanakan Rusia. Mereka juga tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat saat ini adalah puncak dari ancaman kosong yang disampaikan oleh Rusia. Thomas Nielsen, kepala intelijen militer Swedia, menyimpulkan suasana dengan mengatakan, ini ancaman yang harus kita anggap serius. Kami yakin ini bukan sekedar demonstrasi, tapi menyiapkan kapabilitas untuk konfrontasi dengan NATO dalam konflik besar di kemudian hari. Kepala Pertahanan Norwegia, Erik Kristoffersen, memiliki pandangan serupa dengan menyatakan, jika Rusia sekarang sedang membangun kekuatan sesuai dengan jumlah yang telah mereka umumkan dan rekaman menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukannya, maka ancaman militer terhadap Norwegia akan meningkat. Sekarang ada catatan penting untuk semua ini. Rusia sedang membangun semua infrastruktur ini, tetapi para tentara yang akan menempatinya belum berkumpul di perbatasan NATO. Mereka masih sibuk bertempur dan gugur di Ukraina. Namun, infrastruktur ini menunjukkan bahwa Putin ingin Rusia siap untuk perang lain setelah Ukraina jika dia benar-benar selesai di Ukraina. Di dunia ideal Putin, bukan hanya 115.000 tentara yang akan dikumpulkan di perbatasan Finlandia, Norwegia, Swedia, dan negara-negara Baltik, akan ada 115.000 tentara berpengalaman dan itulah yang akan membuat perbedaan besar. Pasukan kecil yang dibentuk negara-negara ini di perbatasan belum teruji dalam pertempuran, tak seperti tentara Rusia yang telah melewati perang Ukraina. Itu sangat mengkhawatirkan negara-negara Skandinavia. Militani mengatakan bahwa para pejabat di negara-negara ini menilai tingkat ancaman yang mereka hadapi jika Rusia benar-benar melakukan penambahan pasukan akan lebih tinggi daripada yang mereka hadapi selama Perang Dingin. Rusia mengklaim tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak Desember 2025, Rusia tidak hanya menyatakan tidak berniat menyerang anggota NATO, tetapi juga siap menandatangani perjanjian hukum terkait hal itu. Tapi ini Rusia. Pada Januari 2022, NPR melaporkan bahwa Rusia memberitahu intelijen Amerika Serikat bahwa mereka tidak berniat menginvasi Ukraina, bahkan saat mereka membangun kekuatan militer di perbatasan Ukraina. Sebulan kemudian, Rusia menyerang. Putin sering berkata satu hal tapi berbuat lain, dan ia tak membiarkan perjanjian hukum menghalanginya. Pernyataan Rusia tidak dapat dipercaya. Negara-negara di sayap timur NATO sudah mengetahuinya. Komandan NATO untuk Baltik dan Polandia, Mayor Jenderal Brian Nielsen, menyatakan ancaman militer langsung dari Rusia saat ini masih rendah. Namun pembangunan kekuatan masih berlangsung, dan ancaman bisa cepat berubah jika ada jeda di Ukraina, tambah Nielsen. Kami sudah siap siaga. Jika tercapai perdamaian di Ukraina atau Rusia menang perang yang dimulai Putin, puluhan ribu tentara akan menuju perbatasan NATO. Rusia tidak membangun semua infrastruktur ini tanpa alasan. Mereka benar-benar berniat menggunakannya karena Putin sedang merencanakan sesuatu, entah itu untuk menakut-nakuti atau perang besar-besaran dengan NATO di masa depan. Namun inilah awal masalah bagi Putin. Kanker Rusia sedang menyebar di Eropa. Instalasi militer baru adalah gejala lainnya. Namun yang tidak disadari Putin adalah kanker ini hanya berdampak sesuai keinginannya jika Rusia menang di Ukraina. Itu tidak terjadi. Rusia kalah di Ukraina dan meski kegelapan menyelimuti NATO, Putin kini hanya bersiap untuk perang lain yang kemungkinan juga akan kalah. Peningkatan kekuatan ini untuk menakut-nakuti, tapi sebenarnya itu bodoh. Sebelum kami jelaskan alasannya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Kami menggali lebih dalam dari sekadar berita utama untuk memberikan gambaran lengkap kepada Anda di semua video kami. Berlangganan sekarang agar Anda selalu update dengan sajian kami selanjutnya. Kanker Rusia bukan istilah yang kami buat sendiri. Itu adalah istilah yang digunakan oleh SPT saat mengungkapkan bahwa semua pembicaraan Rusia tentang tidak akan pernah menyerang NATO dan membangun kekuatan pertahanan bukan kekuatan ofensif hanyalah omong kosong. Pernyataan itu mengacu pada komentar ilmuwan politik Rusia Sergei Karaganov tentang pandangan kalangan atas Rusia terhadap NATO. Karaganov menyebut organisasi pertahanan kolektif itu sebagai kanker dan menurutnya NATO seharusnya dibuang ke tong sampah sejarah tanpa alternatif lain.
Itu kanker berbahaya bagi dunia. Kesabaran kami hampir habis. Setelah itu kami akan tingkatkan eskalasi. Itu ancaman terang-terangan. Ironisnya, ancaman Karaganov justru menunjukkan Rusia adalah kanker yang menggerogoti Eropa. Bukan hanya pembangunan infrastruktur dan rencana penempatan 100.000 tentara di perbatasan yang membuktikannya. Gabungkan ancaman tersebut dengan pembangunan di perbatasan dan perang hibrida, maka Anda akan melihat apa yang diyakini Moskow telah disiapkan untuk NATO. Dalam sebuah artikel tanggal 3 Juni El Pais mengklaim bahwa Uni Eropa sering bisa makan dengan Nazi di dalam Rusia. Rusia juga memperingatkan tidur damai di Eropa telah berakhir, yang tampak bukan pernyataan dari negara tanpa niat menyerang. Dan di lini perang hibrida, drone Rusia secara rutin terbang ke wilayah NATO. Dengan insiden terbaru, salah satu drone serang Rusia menabrak sebuah gedung hunian di Rumania. Sabotase di Eropa meningkat, diduga dilakukan agen atas perintah Rusia. Sebelum melancarkan perang konvensional, Putin sudah berusaha merusak NATO dan menabur perpecahan di aliansi pertahanan kolektif. Ini adalah tindakan dari seorang pria yang sangat yakin penuh bahwa Rusia punya kekuatan untuk mengancam NATO. Namun kepercayaan diri itu keliru. Di sanalah kebodohan tanpa batas mulai berperan. Tindakan Rusia saat ini berlandaskan kemenangan di Ukraina. Bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan besar, sehingga masih banyak tentara Rusia tersisa agar Putin bisa lanjut mengancam Eropa. Namun jika kita melihat situasi Rusia di Ukraina, muncul pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan Rusia yang bisa dipersiapkan untuk perang dengan NATO. Kerugian ini menunjukkan militer Rusia kini hanya bayangan dari kekuatannya saat Putin memulai invasi besar pada Februari 2022. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, pertahanan Ukraina telah menghancurkan 1,38 juta tentara Rusia, lebih dari 12.000 tank, hampir 44.000 sistem artileri, dan mendekati 25.000 kendaraan lapis baja. Peralatan ini penting untuk perang melelahkan seperti yang diinginkan Putin. Meski tanpa semua ini, Putin tetap memakai taktik era perang dunia di perang modern dan bersikap santai terhadap kerugian besar yang tak bisa dipertahankan di Ukraina, serta akan jadi bencana jika harus melawan kekuatan penuh NATO. Yang masih diandalkan Putin adalah mitos ketahanan Rusia tetap bertahan. Itu tidak benar, dan hal itu menunjukkan kebodohan pemimpin Rusia. Meski pengerahan di perbatasan Skandinavia dan Baltik, Rusia masih jauh dari kemenangan di Ukraina. Masih ada 80% dari satu negara ini yang harus ditaklukkan Rusia sebelum kemenangan bisa diumumkan. Dan pada tahun 2026, Ukraina telah melakukan serangan di lokasi-lokasi penting, sampai-sampai Rusia mengalami beberapa bulan di mana mereka justru kehilangan wilayah secara bersih. Terakhir pada bulan Mei, ketika Institut Studi Perang mengungkapkan bahwa Ukraina unggul pada bulan tersebut, sebanyak 281,1 km persegi, jika hanya menghitung wilayah yang benar-benar dapat diklaim dikuasai oleh masing-masing pihak. Angka-angka ini tidak seharusnya muncul dari pihak yang mengaku memenangkan perang. Paling tidak, Rusia telah dipaksa untuk berhenti di Ukraina. Paling buruk, negara itu benar-benar kalah karena 4 tahun upaya perang atrisi lebih membebani Rusia daripada Ukraina. Perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina bukanlah perang penaklukan, melainkan perang penghancuran diri. Ketika pemahaman itu diterapkan pada pengerahan 115.000 tentara di perbatasan NATO saat ini, terlihat bahwa Putin bersiap menghadapi NATO yang hampir pasti akan mengalahkan Rusia. Itu gila, itu konyol. Itu memang khas Putin. Semua tampak makin gila saat membandingkan NATO dan Rusia. Dengan asumsi bahwa Rusia menyerang terlebih dahulu terhadap negara anggota NATO dan serangan itu memicu pasal 5 serta respons dari seluruh kekuatan yang dimiliki NATO, maka situasinya tidak baik bagi Rusia. Menurut Statista, NATO unggul dalam setiap kategori yang penting. NATO memiliki hampir 3 kali lebih banyak personel, 5 kali lebih banyak pesawat militer, proses pengerahan udara yang lebih baik, dan armada laut lebih unggul dari Rusia dengan lebih dari 2.000 kapal perang dan kapal selam. Setelah 4 tahun perang Rusia di Ukraina, NATO bahkan dapat mengklaim membawa lebih banyak tank tempur utama ke medan perang dengan 12.299 dibandingkan 5.630 milik Rusia. Berkali-kali kita melihat NATO unggul dalam hal jumlah. Asumsi utamanya adalah NATO akan menggunakan seluruh persenjataannya melawan Rusia, dan AS Serikat sangat terlibat dalam perang di masa depan, meski keduanya belum tentu terjadi. Amerika Serikat, terutama di bawah Presiden Donald Trump, telah menyatakan bahwa mereka mungkin akan keluar dari NATO.
Ketegangan terjadi di NATO, meski pada 11 Juni Duta Besar Amerika untuk NATO, Matthew Whitaker, berusaha meredakannya. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak berniat keluar dari NATO, meskipun mereka tetap ingin melihat peningkatan pengeluaran pertahanan dan Eropa melakukan lebih banyak untuk mempertahankan diri. Jika kita bisa berasumsi bahwa Amerika Serikat akan terlibat, maka dari sisi angka, perhitungannya tampak kuat. Meski NATO tak mengerahkan seluruh kekuatan melawan Rusia, mereka cukup memakai sepertiga hingga setengah kekuatan untuk menciptakan pertarungan seimbang. Itu semua kabar buruk bagi Putin. Namun, angka-angka ini tidak memperhitungkan dampak perang Ukraina pada kekuatan militer Rusia. Ambil contoh para tentaranya. Sebagian besar tentara terbaik Rusia sudah habis digunakan di Ukraina. Sebesar apapun terdengar pasukan, sebanyak 1,5 juta orang, jumlah itu jadi jauh kurang mengesankan ketika Anda menyadari bahwa sebagian besar dari mereka adalah wajib militer dan sukarelawan yang ketakutan, yang hampir tidak memiliki pelatihan atau keahlian selain lari dari drone di Ukraina. Kisah yang sama terjadi di lini tank, karena sekitar 5.000 tank Rusia hanyalah sisa-sisa persediaan era Soviet yang dikombinasikan dengan sedikit tank modern yang sudah terbukti rentan terhadap drone dan senjata anti-tank di Ukraina. Itulah masalah besar Putin. Membangun kekuatan satu hal, namun jika fondasinya rapuh, pemimpin Rusia itu hanya menyiapkan diri untuk kekalahan lagi setelah dipermalukan di Ukraina. Masih ada 80% wilayah Ukraina yang tersisa. Dengan kemajuan Rusia yang kini negatif, bahkan cucu-cucu Putin tak akan sempat menyaksikan kemenangan perang itu, apalagi menyerang NATO di masa depan. Dan di tengah semua ini, bukan berarti NATO tidak mempersiapkan diri juga. NATO membentuk inisiatif Abad Timur untuk memperkuat kemampuan darat, udara, maritim, luar angkasa, dan siber di garis depan yang terancam oleh pembangunan militer Rusia terbaru dari Putin. Inisiatif itu menandai pergeseran dari patroli udara ke sikap pertahanan penuh menurut NATO, yang berarti NATO siap menghadapi pertempuran udara yang mungkin dilancarkan Rusia. Di kawasan Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania bekerja sama dalam inisiatif Garis Pertahanan Baltik. Garis ini terdiri dari pertahanan perbatasan seperti gigi naga, pagar, dan benteng, namun tidak cukup melindungi negara Baltik jika harus melawan Rusia sendiri. Namun intinya bukan itu. Garis ini bertujuan menahan Rusia cukup lama agar NATO dapat merespons penuh invasi Rusia. Dan ini juga merupakan sinyal lain kepada Putin bahwa dia tidak akan bisa mengejutkan NATO seperti yang dia kira bisa dilakukan terhadap Ukraina. Dan bahkan saat kami membuat video ini, pada 11 Juni muncul kabar dari RBC Ukraina bahwa NATO sedang mengadakan diskusi mendesak tentang peningkatan mekanisme pertahanan drone mereka setelah serangan drone Rusia di Rumania yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Inisiatif tersebut dapat mewujudkan perang drone Eropa yang kerap dibahas, dibangun dengan bantuan Ukraina, sehingga melibatkan musuh Rusia dalam persiapan perang yang direncanakan Putin kelak. Putin, kamu berjuang dalam pertempuran yang akan kalah di sini. Kita tidak boleh meremehkan arti dari pembangunan infrastruktur untuk menampung 115.000 pasukan di sayap timur NATO. Rusia sedang bersiap untuk perang. Meski Presiden mengklaim Rusia tak akan menyerang negara NATO, situasi gelap tetap terjadi di perbatasan Rusia-NATO. Namun, apa yang ingin diwakili oleh Putin dan seperti apa kenyataannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Rusia terus kehilangan wilayah di Ukraina dan belum juga menguasai negara itu seperti 4 tahun terakhir. NATO kini lebih besar dan kuat dari Rusia, serta tengah aktif memperkuat pertahanannya. Putin sedang bersiap untuk membawa negaranya terjun langsung ke dalam perang baru. Ini bentuk kebodohan sejati. Perang yang diinginkan Putin adalah perang lain yang pasti dia kalah. Kamu ingin tahu apa yang dilakukan negara-negara NATO untuk mempersiapkan pertahanan sayap timur? Kami punya video untukmu. Pertahanan perbatasan dibangun dan NATO mengembangkan struktur komando baru untuk menghadapi ancaman Rusia. Tonton video kami untuk tahu lebih banyak tentang kedua langkah itu. Jika suka, subscribe dan tonton video lain dari teman-teman di acara militer. Terima kasih sudah menonton.